Bab 491, Harta Karun Paling Mengerikan Akan Segera Lahir. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sekarang aku mengerti, setiap kali raksasa roh bumi ini dihancurkan olehku, ia harus meminjam kekuatanmu untuk berkumpul kembali. Mungkinkah roh bawaan seperti dirimu telah menguras habis energimu oleh manusia biasa sepertiku? Lin Fan terkekeh ke arah sungai roh bumi yang sunyi itu. Sungai roh bumi tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Ia tidak dapat menyangkal kata-kata manusia itu. Ia benar, menurut perhitungan siang dan malam di dunia ini, manusia terkutuk ini telah berada di gua ini selama 3 hari dan 3 malam penuh. Setiap kali raksasa itu berkumpul kembali, sungai roh bumi harus menggunakan sebagian energinya. Namun, yang sangat mengerikan, manusia ini tampaknya memiliki energi yang tidak terbatas. Tidak peduli seberapa banyak ia dihantam, ia akan selalu pulih dalam sekejap mata. Oh, surga yang agung di atas. Oh, bumi yang agung di bawah. Akulah roh bumi bawaan yang agung. Kenapa aku harus bertemu dengan manusia terkutuk seperti itu? Jangan bilang aku akan ditundukkan oleh manusia ini begitu cepat setelah aku baru saja lahir. Sungai roh bumi berpikir dalam hati dengan sedih. Ayolah, roh bumi kecilku. Trik apa lagi yang kau miliki? Gunakan semuanya padaku. Yang mulia akan berada di sini untuk menerima semuanya. Lin Fan terkekeh sekali lagi. Manusia, ketahuilah batasanmu. Aku adalah roh bumi bawaan. Jika kau menerimaku, bumi ini tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Sungai roh bumi berkomentar. Petik 2. Hah, apa hubungannya denganku? Dunia suci kuno dikendalikan oleh ras kuno. Jika aku menerimamu dan menyebabkan bumi ini kehilangan nyawanya, itu akan sesuai dengan tujuanku. Lin Fan tertawa, hanya roh bumi ini saja yang cukup untuk menguasai bumi yang agung. Itu omong kosong, tetapi jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan lebih baik. Sudah waktunya untuk memberitahu ras kuno arti sebenarnya dari malapetaka. Sungai roh bumi mulai panik sekarang. Tidak disangka dia bahkan tidak bisa menakuti manusia di depannya ini. Aku adalah roh bumi bawaan. Bahkan jika kau menerimaku, kau tidak akan memiliki sarana untuk mengendalikanku. Kesadaranku sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia biasa sepertimu. Melihat manusia ini perlahan-lahan berjalan maju, sungai roh bumi menjadi semakin cemas. Heh, roh bumi kecilku sayang, jangan khawatir tentang itu. Jika kau mengikutiku, aku akan memastikan kau pasti akan sangat kaya sehingga kau akan merasa seolah-olah berada di surga. Lin Fan seperti serigala besar yang jahat sekarang, memperhatikan roh bumi kecil berwarna merah ini. Dia harus mendapatkan sungai roh bumi ini apapun yang terjadi. Jika dia bisa melemparkan ini ke dalam kota iblis, dia pasti bisa memberikan lonjakan kekuatan yang besar bagi kota iblisnya. Dunia suci kuno dipenuhi dengan segala macam makhluk ganas dari ras kuno. Tidak mungkin Lin Fan bisa melakukannya tanpa menjadi lebih kuat. Jangan sentuh aku. Melihat tangan manusia yang terulur ini, sungai roh bumi berteriak. Namun, perlawanannya sia-sia. Apapun yang dilihat Lin Fan hampir tidak akan pernah bisa lari. Ding, selamat telah menemukan roh bumi bawaan. Roh bumi bawaan, lahir dari surga dan bumi. Sangat berharga, dapat digunakan untuk membudidayakan pil atau membuat senjata dengan kegunaan ajaib. Lin Fan telah meraih sungai roh bumi di tangannya. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha melawan, ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman iblis Lin Fan sama sekali. Manusia, tolong, aku mohon padamu, tolong, lepaskan aku. Sungai roh bumi akhirnya mengakui kekalahan. Sejak lahir, ia tahu bahwa ia menjadi incaran banyak makhluk. Ada banyak sekali makhluk di luar sana yang tidak sabar untuk mendapatkannya sebagai harta karun. Oleh karena itu, ia selalu bersembunyi jauh di bawah tanah dan tidak pernah berani keluar dengan berani. Namun, setiap 100 tahun, ia terpaksa membuka lorong ke tempat persembunyiannya sehingga ia bisa menyerap ki roh suci antara langit dan bumi. Dan karena keberuntungan atau kedekatan, ada sejumlah orang yang secara tidak sengaja menerobos masuk. Namun, semuanya mati di dalam terowongan itu. Bahkan jika beberapa dari mereka secara ajaib berhasil melewati terowongan itu, mereka akan dibunuh oleh raksasa itu saat tiba di sini. Namun ia tidak pernah menyangka ada satu manusia pun yang sekuat ini. Ini sangat menegangkan. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa membunuh manusia ini. Lin Fan menatap sungai roh bumi,
aku tahu kau tidak bersalah. Tapi aku punya alasan kuat untuk menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, begitu aku menjadi makhluk yang paling hebat, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Tidak, jangan, jangan lupakan aku. Sungai Roh Bumi meronta. Bagaimana mungkin ia percaya pada kata-kata Lin Fan? Meskipun Sungai Roh Bumi tidak sekuat itu, ia memiliki banyak kegunaan ajaib. Tapi sayang sekali, di depan Lin Fan, semua itu tidak berguna. Lin Fan tidak banyak bicara. Kota Iblis. Tiba-tiba, senjata setengah jadi yang legendaris, Kota Iblis, muncul mengambang lembut di langit. Di dalam Kota Iblis ini, iblis kuno besar berdiri menjulang tinggi dan perkasa, dengan aura yang telah menekan segalanya sepanjang zaman kuno. Saat Kota Iblis muncul, Sungai Roh Bumi di tangan Lin Fan bergetar tak terkendali. Tolong jangan lakukan ini. Maukah kau melepaskanku? Kumohon. Sungai Roh Bumi kini menangis. Hais. Melihat keadaan Sungai Roh Bumi saat ini, Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sambil mengibaskan jubahnya, ia melemparkan seluruh Sungai Roh Bumi ke dalam Kota Iblisnya. Mata iblis kuno yang besar itu tiba-tiba bersinar dengan kilauan. Merentangkan lengan iblisnya, ia meraih Sungai Roh Bumi. Berkultivasi. Ahahaha, tolong, Sungai Roh Bumi melolong saat ini. Namun, 5 sinar pilar cahaya tiba-tiba meledak dari Kota Iblis. Kelima sinar ini masing-masing adalah kayu, logam, api, air, dan tanah, 5 elemen. Saat ini, satu-satunya hal yang dimiliki Lin Fan adalah 5 roh semu. Jika ia ingin mengembangkan ini, ia harus mengubahnya menjadi 5 roh yang sebenarnya. Kekuatan tarik yang besar meledak dari dalam, menyedot Sungai Roh Bumi. Tidaaakkkkkkkk. Dalam sekejap, Sungai Roh Bumi berputar dan tersedot ke dalam Kota Iblis. Sembur langit dan bumi. Lin Fan memfokuskan pikirannya. Dalam sekejap, sembur langit dan bumi muncul, dan seluruh Kota Iblis tertahan di dalamnya. Sembuh. Meskipun Sungai Roh Bumi adalah roh bawaan, ia dipenuhi dengan banyak kotoran. Seorang perfeksionis seperti Lin Fan pasti tidak akan membiarkan kotoran seperti itu ada. Ding, selamat atas peleburannya. Saat Kota Iblis terbang keluar dari sembur langit dan bumi, mata Lin Fan bersinar terang. Kota Iblis memang telah berubah lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam Kota Iblis, dari 5 posisi elemen, posisi di mana Sungai Roh Bumi berada saat ini sedang mengalirkan jumlah energi paling banyak ke inti Kota Iblis. Ditambah dengan garis keturunan iblis kuno yang mengalir, jumlah energi iblis yang memancar keluar tidak terbatas. Jika semua ini tidak terjadi di dalam gua ini sekarang, bahkan langit pasti akan berubah warna karena fenomena ini. Raung, di tengah Kota Iblis, iblis kuno besar itu melolong. Ki iblisnya memenuhi seluruh gua. Sebuah gambar tiba-tiba muncul, menunjukkan masa lalu iblis kuno besar itu berkuasa atas semua zaman kuno. Bagus, ini memang tidak mengecewakanku. Hati Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun Kota Iblis tidak berevolusi sepenuhnya, kekuatannya telah meningkat pesat. Selama dia bisa mengumpulkan 4 roh bawaan lainnya, dia pasti bisa mengubah ini menjadi senjata legendaris sejati. Pada saat yang sama, Lin Fan benar-benar memahami kesulitan dalam membuat senjata legendaris yang tepat. Sungguh keberuntungan yang tak terduga bahwa ia bahkan dapat membuat batu bata legendaris 95 saat itu. Ia sangat berharap bahwa ia dapat mengulangi prestasi itu sekali lagi dan membuat senjata legendaris serupa lainnya. Lin Fan melengkungkan jarinya. Tiba-tiba, aura berwarna emas muncul di dalam Kota Iblis. Ini adalah kekuatan roh bumi. Lin Fan menyeringai saat ia mengeluarkan tanduk raja berkepala 3. Sudah waktunya untuk membuat senjata lagi. Lin Fan ingin membuat senjata. Tetapi seseorang dengan otaknya pasti tidak dapat membiarkan dirinya membuat senjata biasa. Namun, apa yang bisa ia buat dengan tanduk ini? Lin Fan menyelami pikirannya sejenak. Setelah beberapa saat, ia menyeringai lebar. Haha, lumayan, itu akan berhasil. Mata Lin Fan dipenuhi dengan kilatan jahat. Ras kuno adalah sekelompok makhluk yang kejam. Tidak perlu bagi yang mulia untuk bermain adil dan apapun dengan mereka. Yang ia butuhkan hanyalah sesuatu yang dapat membantai mereka tanpa ampun. Bab 492, Benda Penentang Surga. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Gua itu kembali ke keadaan damai. Sekarang setelah Sungai Roh Bumi lenyap,
semua raksasa itu hanyalah batu-batu tak bernyawa. Lin Fan duduk bersila, melihat bahan-bahan di hadapannya, dia merenung dalam-dalam. Membuat senjata adalah keterampilan yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Bahkan dengan sedikit mengutak-atik, seseorang dapat membuat bahan-bahan itu mengambil bentuk yang sama sekali berbeda. Sebuah tanduk raja berkepala 3, itu setajam silet, dan berkilau dengan aura dingin, membuat kebanyakan orang enggan untuk menyentuhnya. Lin Fan juga memiliki kabut ki roh bumi, sesuatu yang memiliki kegunaan ajaib. Bagaimana aku harus menyatukannya? Dia terdiam beberapa saat sebelum mengeluarkan 10 pil Bigra. Bigra seharusnya bisa digunakan untuk ini juga. Aku akan meninggalkannya di sini untuk saat ini. Sialan racun, ini adalah benda yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Saatnya meninggalkannya di sini juga. Melihat benda-benda ini, Lin Fan sudah mulai membayangkan ide dasar tentang apa yang ingin dilakukannya. Dia kemudian mengeluarkan kapak abadi miliknya. Meskipun tanduk raja berkepala 3 ini ramping dan tajam di luar, namun tidak memiliki dampak ledakan apapun. Aku harus memodifikasinya. Mengambil kapak abadi miliknya, Lin Fan mulai mengukirnya. Dan objek acuan untuk modifikasi ini adalah benda yang umum digunakan, sekrup. Sekrup memiliki ulir yang dibentuk dalam bentuk heliks di sekelilingnya. Bagi Lin Fan, persyaratan ini adalah suatu keharusan. Melihat tanduk hitam pekat dari raja berkepala 3 dan produknya yang diukir dengan sempurna, Lin Fan dipenuhi dengan rasa kepuasan yang mendalam. Sepertinya Yang Mulia benar-benar hebat dalam seni dan kerajinan. Hais, Lin Fan mendesah dalam sekali lagi. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia memiliki kehidupan yang sangat sulit. Saat itu ketika dia tiba-tiba terbangun di dunia ini, dia langsung diangkat ke posisi karung tinju. Dia harus menanggung segala macam siksaan sebelum akhirnya bisa menikmati hidup. Namun, dunia ini seakan menyimpan dendam padanya. Apapun yang ditakutkannya, dunia memberikannya padanya. Setelah itu, dia melanjutkan jalannya hingga akhirnya dia bisa berdiri di puncak dunia Xuan Huang. Dan sekali lagi, tepat saat Lin Fan mengira bahwa dia akhirnya bisa menikmati hidup, dia dikirim ke dunia Sein kuno ini. Meskipun dia mendengar bahwa dunia Sein kuno cukup berbahaya, dia sebenarnya agak skeptis tentang hal itu pada awalnya. Seberapa berbahayanya? Bukan. Namun setelah tiba di sini, dia akhirnya mengerti bahwa hanya ada 2 kata untuk itu. Sangat berbahaya, bekerja keras dan bangkit sekali lagi. Lin Fan menghibur dirinya sendiri dalam hatinya sebelum memfokuskan pikirannya kembali pada proses pembuatan senjata. Surga dan bumi tercium. Lin Fan melemparkan tanduk berukir itu ke dalam Heaven and Earth Smelt. Mengangkat jarinya, ki dari roh bumi juga berputar di dalamnya. Ke-10 bigra itu dilemparkan ke dalam setelahnya, saat mereka meledak di dalam. Segera setelah itu adalah masuknya F*Chuck of Poison, yang menyatu dengan efek bigra secara sinergis. Buat senjata, mengingat penguasaannya saat ini dalam pembuatan senjata, dia dapat dianggap sebagai Grandmaster dari semua Grandmaster. Saat dia ingin membuat senjata, banyak pilihan muncul di panel sistemnya. Kategori senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, bagi Lin Fan, tidak ada yang sesuai dengan tuntutannya. Dia membatalkan setiap pilihan dan melanjutkan pembuatan manualnya. Fing, Fing. Heaven and Earth Smelt bergetar seolah-olah sedang mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Melihat perubahan di Heaven and Earth Smelt, Lin Fan tercengang sesaat. Mengingat keadaan saat ini, apakah Heaven and Earth Smelt akan menghasilkan beberapa jenis harta karun yang menggemparkan bumi? Di masa lalu, membuat senjata selalu menjadi sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Mengapa kali ini begitu lambat? Tuntutan Yang Mulia tidak terlalu tinggi. Yang ku minta hanyalah senjata legendaris. Ayo, Lin Fan menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai berdoa. Saat itu, dia bahkan bisa membuat senjata legendaris dari satu batu bata. Itu adalah bukti bahwa modul pembuatan senjata sistem dapat menghasilkan apa saja di dunia ini. Bahkan bahan sampah akan memiliki persentase untuk menghasilkan senjata legendaris. Namun, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekarang. Sudah waktunya bagi persentase untuk melakukan pekerjaan mereka. Teruskan, Dewi Fortuna, mohon bersinarlah padaku. Lin Fan menghela napas berat dengan antisipasi. Bam! Heaven and Earth Smelt tersentak tiba-tiba sebelum berhenti. Lin Fan menelan ludahnya. Melihat tutup Heaven and Earth Smelt, dia menjadi gugup sekarang. Jika barang sampah keluar,
dia akan benar-benar hidup sia-sia sekarang. Berdasarkan kemampuan yang mulia, ini seharusnya berhasil. Lin Fan yakin pada dirinya sendiri saat dia menggunakan jarinya untuk membuka tutup Heaven and Earth Smelt. SHING. Semburan cahaya yang menusuk langsung melesat keluar. Aduh, itu menyengat. Lin Fan menutupi matanya dengan satu tangan, dibutakan oleh sinar cahaya ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah seperti yang telah diprediksi Yang Mulia, bahwa senjata legendaris telah diproduksi? Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi. Cahaya ini terlalu menyilaukan. Ding, selamat atas keberhasilan pembuatannya. Ding, selamat atas pembuatan senjata tajam yang kejam dan tidak manusiawi. Nilai, belum ditentukan. Hah, setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan terkejut sekaligus terkejut. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Saat cahaya redup, dan Lin Fan melihat harta karunnya, jantungnya berdegup kencang. Sebuah benda yang sangat tajam melayang lembut di Heaven and Earth Smelt. Benda itu berwarna perunggu, dengan ulir sekrup. Benda tak dikenal ini setebal sekrup, dan panjangnya 1 ci. Benda itu memancarkan cahaya yang tenang dan mengerikan. Tolong beri nama benda itu. Lin Fan menelan ludahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang benda ini. Jika dia harus memberi benda ini sebuah nama, dia merasa bahwa dia harus memberinya sesuatu yang besar. Dari segi bentuknya, benda itu tampak mirip dengan bor, namun menyebutnya bor akan terdengar terlalu norak. Akhirnya, Lin Fan memikirkan nama yang benar-benar cocok untuk benda ini. Flying Heavens. Ding, penamaan berhasil. Pengikatan, ... Senjata apapun yang dibuat sendiri oleh Lin Fan secara otomatis terikat padanya. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan pernah bisa mencuri kepemilikan senjata itu. Oleh karena itu, dia selalu bersikap sangat santai terhadap senjatanya. Lin Fan mengulurkan tangannya, Flying Heavens. Datanglah ke ayah. Lin Fan ingin tahu tentang karakteristik Flying Heaven ini. Dan itu hanya bisa dipastikan setelah dia menyentuhnya sendiri. Ding, selamat telah menemukan Flying Heavens. Flying Heavens, menyatu dari tanduk raja berkepala 3, Earth Spirit Key, Bigra, dan F** Check of Poison. Efek, mampu menyatu menjadi satu dengan bumi yang agung. Berputar dengan putaran tinggi per menit, ia dapat menembus apapun. Siapapun yang terkena itu akan menderita rasa sakit yang tak terlukiskan di dunia ini. Memiliki 2 buff bawaan di dalamnya. Setelah membaca deskripsi itu, Lin Fan tertawa kecil dan melemparkan Flying Heavens ke tanah. Seketika, seolah-olah menyatu menjadi satu tubuh dengan bumi, Flying Heavens menyatu ke tanah. Namun, Lin Fan masih bisa merasakan Flying Heavens berputar dengan kecepatan yang luar biasa di bawah tanah. Terbang untukku, seru Lin Fan. Tiba-tiba, Flying Heavens yang tersembunyi di bawah tanah itu meledak. Begitu cepatnya hingga hampir seperti sinar laser. Ini benar-benar tidak terduga. Haha, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Lumayan, ini benar-benar menyebalkan. Jika dia harus berkelahi dengan siapapun mulai sekarang, dia bisa menyembunyikan Flying Heavens di bawah tanah. Setelah menangkap pihak lain yang tidak sadar, dia bisa memanggilnya keluar dengan kecepatan putarnya yang gila, dan menembus anus orang lain. Saat itu, tidak peduli seberapa kuat mereka pasti harus tunduk di bawah kekuasaan Yang Mulia. Hais, sepertinya aku salah menamainya. Seharusnya aku menamainya Jarum Anus Dewa. Tapi, sudahlah, lupakan saja, Flying Heavens juga lumayan. Lin Fan benar-benar puas sekarang. Dia merasa seolah-olah dia sendiri yang melayang di surga. Yang Mulia benar-benar jenius sejati. Tidak disangka dia bisa memikirkan harta karun seperti itu untuk dibuat. Jenius macam apa ini? Haha, seluruh gua dipenuhi dengan tawa maniak yang menggelegar. Lin Fan melempar jubahnya ke belakang dan kembali dari tempat asalnya. Sekarang setelah dia memiliki roh bumi di bawahnya, pergi tentu saja bukan masalah lagi. Sekarang setelah ini terjadi, dia pasti harus melihat apa yang terjadi dengan Tribunus ras kuno dan Raja berkepala 3. Sekarang setelah begitu banyak waktu berlalu, dia tidak tahu apakah mereka masih akan ada di sana. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, Lin Fan pasti akan merasa menyesal jika dia tidak mencari tahu sendiri. Bab 493, saatnya bagi dirimu yang sejati untuk memamerkan kebolehannya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah.
Tanah tandus itu adalah tempat yang sangat luas dan kosong. Sesekali, satu atau dua binatang buas akan lewat di sini. Bahkan saat itu, mereka sering pergi dengan cepat. Tempat seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ganggu sedikitpun. Selain sebidang tanah tandus, tidak ada yang lain di sini. Dunia suci kuno adalah tempat yang sangat besar. Ada banyak tempat seperti tanah tandus ini, tanah berbahaya, dan sebagainya. Faktanya, bahkan makhluk-makhluk yang menyebut diri mereka sebagai 8 makhluk paling hebat dari ras kuno tidak dapat mengklaim bahwa mereka memiliki gambaran lengkap tentang seperti apa seluruh dunia suci kuno itu. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari tanah. Akhirnya, aku keluar. Sepertinya, setelah aku menyerap sungai roh bumi, aku memang bisa memanfaatkan sifat-sifat mistisnya. Bagi orang biasa, bumi seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Namun, bagi Lin Fan, bumi saat ini seperti rumah kedua. Sepertinya mulai sekarang, dia akan memiliki metode baru untuk mempertahankan hidupnya. Di mana Tribunus ras kuno dan Raja berkepala 3 itu? Apa hasil akhir hari itu? Lin Fan melihat sekelilingnya. Ini adalah lokasi tempat dia melompat turun dari hari lain. Tapi sekarang, di mana-mana sepi, tanpa keributan. Oke, bercak darah hitam di sini seharusnya milik Tribunus ras kuno. Bercak di sana seharusnya milik Raja berkepala 3. Sepertinya semuanya menjadi sangat menarik di sini setelah aku jatuh. Lin Fan melihat sekeliling pada 2 bercak darah yang berbeda saat dia berpikir sendiri. Sepertinya, hasil akhirnya pasti berakhir dengan kematian salah satu dari mereka, atau keduanya. Faktanya, kematian mereka pasti sangat mengerikan, dengan banyak permainan anus. Efek Bigra tidak main-main. Terutama karena ada begitu banyak bigras yang diberikan, itu pasti sudah cukup bagi mereka untuk membuat seluruh hati mereka meledak dengan keliaran. Mungkin setelah mereka berdua berduel sampai akhir, anggota ras kuno atau ras raja berkepala 3 mungkin telah turun untuk mengambil tubuh mereka. Sayang sekali, Lin Fan menghela nafas. Kalau saja dia bisa mendapatkan pembunuhan untuk mereka berdua hari itu, level kekuatannya pasti akan melonjak jauh. Tapi sekali lagi, jika dia tidak turun, dia tidak akan menemukan sungai roh bumi. Melalui episode itu, dia telah membuat senjata khusus serta memperkuat kondisi tubuh fisiknya sedikit. Kamu mendapatkan beberapa, kamu kehilangan beberapa. Sepertinya pepatah itu benar. Setelah memikirkan hal ini, Lin Fan tidak lagi menyimpan penyesalan terhadap topik ini. Lagi pula, ada begitu banyak makhluk kuat di dunia Sein kuno, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Bahkan dunia Xuan Huang yang kecil telah memiliki banyak pertemuan ajaib baginya. Sekarang dunia Sein kuno ini begitu besar sehingga bahkan 8 makhluk tertinggi dari ras kuno tidak dapat menutupinya sepenuhnya, pasti ada banyak peluang lain yang menunggunya. Sekarang setelah dia membuat senjata legendaris lainnya, Flying Heavens, tingkat kepercayaan diri Lin Fan menerima dorongan lagi. Meskipun tingkatan resmi Flying Heavens tidak benar-benar legendaris, itu adalah senjata yang berspesialisasi dalam siluman. Serangan diam-diam bahkan lebih ganas daripada bentuk gerakan ofensif lainnya. Selain itu, proses pembuatannya tidak terlalu sulit. Bahkan jika Lin Fan menghancurkan yang sekarang ini secara kebetulan, yang harus dia lakukan hanyalah mencari tanduk raja berkepala 3 lainnya untuk membuat yang lain. Faktanya, semua pujian untuk ini seharusnya menjadi milik sungai roh bumi. Roh bawaan memang berbeda. Bahkan metode penggunaannya pun sangat spektakuler. Tepat saat itu, langit bergemuruh di kejauhan. Seolah-olah badai petir sedang mendekat. Lin Fan mengerutkan kening saat dia merasakan atmosfer dari kejauhan. Ini bukan badai petir. Ini adalah pertarungan antara 2 makhluk yang kuat. Pertanyaannya adalah, makhluk macam apa mereka? Akan sangat bagus jika mereka dari ras kuno. Saatnya untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan imbalan dari ini. Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi saat dia bergerak 100 mil ke depan dengan 1 langkah. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai dengan merobek dan berjalan melalui kehampaan. Berbagai penggunaan mistis sungai roh bumi jauh dari sederhana, apalagi kecepatan perjalanannya. Faktanya, bahkan keterampilan, jarak tempuh, ajaib dari legenda mungkin tidak ada bandingannya dengannya. Kakak senior, di kehampaan, seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu terluka parah. Jatuh dari langit, 3 pria dan 2 wanita dalam keadaan sangat gugup, saat mereka segera melindungi pemuda ini.
Mereka telah dikepung oleh ras kuno. Urk, pemuda berjubah abu-abu ini memuntahkan seteguk darah tanpa terkendali. Dia menatap ke langit ke arah seorang anggota suku ras kuno dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anggota suku ras kuno yang begitu keji di tempat terpencil seperti tanah tandus. Ketahui tempatmu. Beraninya Sekte Bintang datang ke sini untuk mencari berita tentang ras kuno. Apakah kalian sudah bosan hidup? Suku ras kuno di langit itu jahat. Sikapnya yang marah melonjak menembus langit saat dia menatap semut-semut ini dengan jijik. Li Tianquan adalah kakak laki-laki senior dari Sekte Bintang. Dia membawa serta saudara-saudari juniornya ke tanah terpencil ini untuk mencari berita tentang ras kuno. Sekarang ras kuno begitu sombong, jangkauan mereka praktis tersebar di seluruh dunia. Faktanya, bahkan ada mata-mata ras kuno di antara ribuan ras lain di luar sana. Perlahan-lahan menguras kekuatan semua orang, ras kuno memperluas pengaruh mereka setiap hari, sampai mereka pasti mengalahkan semua orang. Seorang anggota suku ras kuno dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi seharusnya tidak berkeliaran di tanah terpencil seperti ini. Namun, saat anggota Sekte Bintang ini memasuki wilayah ras kuno untuk mencari berita, mereka ditemukan oleh ras kuno. Hanya ada satu kemungkinan untuk ini, gerakan mereka telah lama diketahui oleh seseorang. Melihat pemandangan di hadapan mereka, ketiga pria dan dua wanita itu dipenuhi rasa takut. Mereka semua adalah penduduk asli dunia suci kuno, bukan orang-orang yang telah naik dari dunia bawah. Meskipun mereka selalu mendengar tentang kekejaman ras kuno, mereka belum pernah bertemu dengan makhluk ras kuno sejati. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sendiri ras kuno itu. Tentu saja, mereka sangat ketakutan saat ini. Kakak senior, kedua adik perempuan Li Tianquan mencondongkan tubuh ke dekatnya dengan ketakutan. Jangan takut, aku akan menahan binatang buas terkutuk ini. Kalian bertiga, bawa adik perempuan kalian dan pergi dulu. Li Tianquan menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sudah cukup baik bahwa kelima adik laki-laki dan perempuan juniornya ini bahkan dapat mengerahkan setengah dari kekuatan mereka dalam menghadapi aura mengancam yang dipancarkan oleh suku ras kuno ini. Bagaimanapun, mereka semua tumbuh di lingkungan yang sangat terlindungi. Li Tianquan adalah seseorang yang telah bangkit dari dunia bintang. Kembali ke dunia bintang, dia telah menapaki jalan setapak demi setapak menuju puncak. Tidak peduli jenis cobaan dan kesengsaraan yang dia hadapi, tidak peduli darah dan keringat yang tertumpah, dia menggertakkan giginya melalui semua itu. Oleh karena itu, kegigihannya di medan perang jelas merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh saudara-saudari junior ini. Hehe, kedua gadis itu terlihat sangat lembut dan halus. Aku pasti akan bersenang-senang dengan mereka saat aku kembali. Semua wanita dari ribuan ras di luar sana terlalu lemah. Kebanyakan dari mereka akan mati setelah diperkosa oleh kita beberapa kali saja. Sungguh sekelompok banci yang lemah. Para prajurit ras kuno memperlihatkan tatapan kotor yang tidak senonoh saat mereka menatap kedua wanita ini. Kakak senior, setelah mendengar kata-kata yang tidak tahu malu dari para prajurit itu, kedua wanita ini bahkan lebih ketakutan. Tubuh mungil mereka mulai menggigil tak terkendali. Dengarkan aku, lari saja nanti. Li Tianquan berjuang untuk mempertahankan ki darah yang bergemuruh di dalam tubuhnya. Sejak dia naik dari dunia bintang, dia telah hancur secara mental sebelumnya. Dia telah melalui penderitaan dan keputusasaan juga. Namun, di bawah bimbingan mentornya, dia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Tapi kali ini, dia terlalu ceroboh untuk berpikir bahwa makhluk ras kuno ini akan menjadi tingkat menengah surgawi biru. Kakak senior, bagaimana denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa selama kalian semua pergi terlebih dahulu. Aku akan menahan sekelompok binatang buas ini. Li Tianquan menatap tajam ke arah para anggota suku kuno itu dengan dingin. Sepertinya dia akan jatuh di sini hari ini. Ingat, setelah kalian kembali, kalian semua harus mengendus si pengadu itu. Li Tianquan menambahkan, haha, apa yang kalian bicarakan diam-diam? Apakah kalian berpikir untuk melarikan diri? Apakah kalian bermimpi? Aku adalah Ciliark hebat dari ras kuno, Guba. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa melarikan diri dariku? Ciliark ras kuno itu tertawa terbahak-bahak. Saat dia menepukkan tangannya yang hitam pekat, seluruh kekosongan di sekitar mereka mulai bergetar. Menyegel kekosongan, itu tidak mungkin. Melihat pemandangan ini,
Li Tianquan berseru tak percaya. Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk surgawi yang terpencil dan di atas? Tidak ada yang mustahil di dunia ini, ciliar keras kuno itu tertawa dingin. Semuanya berada di bawah kendalinya saat ini. Dengan satu lambaian telapak tangannya, dia menamparkan. Tamparan ini membawa serta kekuatan yang luar biasa saat merobek kekosongan dan langsung menyerang Li Tianquan dan yang lainnya. Wajah Li Tianquan berubah saat dia menunjuk dengan jarinya. Penarik bintang. Ini adalah dasar kultivasi bagi orang-orang di dunia bintang. Dengan menarik kekuatan bintang, serangan mereka akan memiliki kekuatan tak terbatas dari bintang-bintang di luar sana. Itu tidak berguna. Kau terlalu lemah. Ciliar keras kuno itu menyeringai. Mengabaikan kekuatan penarik bintang ini, telapak tangannya menghancurkan semua yang ada di sana. Li Tianquan meludahkan seteguk darah saat kekosongan keputusasaan mulai terbentuk di dalam hatinya. Dia tidak menyangka ciliar keras kuno ini menjadi sekuat ini. Bab 494 Pedang yang menyapu kehendak. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Hehehe, para prajurit ras kuno mengejek saat mereka beringsut mendekati para prajurit dari dunia bintang. Tatapan mata yang mereka berikan pada kedua wanita itu lebih dingin dari sebelumnya. Pada akhirnya, ras kuno tetaplah ras yang paling menjijikkan di seluruh dunia suci kuno. Jika kedua wanita ini diperkosa oleh makhluk seperti itu, mereka bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kakak senior, kedua murid perempuan ini bersembunyi di belakang Li Tianquan dengan saksama. Namun, pada saat ini, Li Tianquan hampir hancur secara fisik. Luka-lukanya mulai menyebar, dan dia hampir tidak bisa menggerakkan otot. Ras kuno, jangan berlebihan, Li Tianquan melolong. Dia tahu bahwa jika tidak ada yang turun tangan dalam situasi ini, nasib kedua adik perempuannya akan lebih dari sekadar mimpi buruk. Terlalu jauh, ras kuno diberkati oleh kehendak surga dari dunia suci kuno. Semua yang kita lakukan sesuai dengan surga. Bahkan, adalah keberuntungan mereka bahwa sesama rasku bahkan bisa menyukai mereka. Ini adalah suatu kehormatan yang bahkan lebih berharga daripada nyawa mereka. Pemimpin ras kuno itu tertawa terbahak-bahak. Semakin semut-semut ini berjuang, semakin bersemangat dia. Kamu, mata Li Tianquan memerah sekarang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan pernah membawa mereka, apapun situasinya. Tapi, semuanya sudah terlambat sekarang. Jangan kau datang, jangan kau berani menyentuh adik-adik junior kami. Tiga pria lainnya juga pucat saat mereka melotot ke arah suku ras kuno ini dengan tangan gemetar. Mereka benar-benar takut sekarang. Kita akan makan ketiganya nanti. Rasanya pasti enak sekali. Benar sekali. Kudengar makhluk-makhluk dari dunia bintang dipenuhi dengan rasa kekuatan bintang-bintang. Itu pasti sangat lezat. Haha, tahu dirilah, sampah. Beraninya kalian sampah datang dan bertindak begitu kurang ajar di wilayah ras kuno kita. Saat para prajurit ras kuno semakin dekat, satu-satunya hal yang muncul di benak makhluk-makhluk dunia bintang ini hanyalah awan keputusasaan. Keputusasaan ini membubung seperti buih yang membuncah di dalam diri mereka, tidak ada jalan keluar sama sekali. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan makhluk-makhluk busuk ini menodai tubuh kita. Tiba-tiba, ekspresi ketakutan pada kedua wanita itu berubah menjadi ekspresi tegas dan tegas. Haha, kami datang. Makhluk-makhluk ras kuno itu mengulurkan tangan mereka yang kotor. Berhenti, Li Tianquan melolong marah. Namun, satu-satunya hal yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah cekikikan dan ejekan. Kalian semua, berhenti di situ. Beraninya kalian sekelompok binatang melakukan tindakan tidak senonoh seperti itu di bawah sinar matahari yang cerah. Ini menjijikkan. Di mana moral kalian? Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Siapa di sana? Jantung Li Tianquan tersentak sesaat. Bagi mereka, bantuan siapapun saat ini akan menjadi bentuk penyelamatan. Pemimpin klan kuno mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. Jauh di kejauhan, seorang pria berjalan dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Lin Fan tidak menyangka akan melihat tindakan keji seperti itu saat tiba di tempatnya. Namun, menemukan sesuatu seperti ini membuatnya sangat gembira. Ini adalah jenis hal yang paling dia sukai untuk ditemuinya. Dia tidak hanya bisa menyelamatkan orang, dia bahkan akan melakukan tindakan yang luar biasa.
Sejak dia tiba di dunia Sein kuno, cukup sulit baginya untuk melakukan tindakan karena kurangnya kekuatannya. Bagaimanapun, semuanya bergantung pada kekuatan kasar. Jika dia tidak memiliki kekuatan, semua tindakan omong kosongnya dapat dengan mudah mengubahnya menjadi tumpukan kotoran sungguhan. Namun, sekarang setelah kekuatannya meningkat, Lin Fan juga merasa percaya diri. Baginya, selain pemimpin makhluk ras kuno di depannya, yang lainnya hanyalah umpan meriam. Li Tianquan menatap pria yang mendekat dengan bingung, bertanya-tanya siapa orang itu. Namun, setelah menyadari bahwa yang menolongnya hanya satu orang, dia tidak bisa menahan rasa khawatir lagi. Ini adalah Ciliark dari ras kuno yang sedang mereka bicarakan. Tidak hanya itu, dia adalah makhluk surgawi tingkat menengah berwarna biru. Kalian semua bisa tenang sekarang. Dengan adanya aku, makhluk ras kuno ini tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian. Lin Fan menjawab dengan tenang. Ekspresi santai di wajahnya seolah memberitahu semua orang bahwa ini adalah masalah biasa yang bisa dia abaikan dengan mudah. Kata-kata yang sangat berani. Siapa kamu? Ciliark tertawa dingin. Dia tidak peduli dengan orang baru yang baru saja datang. Bagi Ciliark ras kuno ini, semua makhluk dari ribuan ras di luar sana hanyalah semut belaka. Lin Fan terkekeh. Mengabaikan Ciliark sepenuhnya, dia berjalan ke arah Li Tianquan. Semua prajurit ras kuno lainnya menggonggong dengan keras pada pria acak yang baru saja berjalan mendekat. Kita akan memakannya. Para prajurit ras kuno ini berteriak saat mereka melompat ke arah Lin Fan. Hati-hati, Li Tianquan berseru secara refleks. Melihat para prajurit ras kuno, Lin Fan menyeringai. Sekelompok binatang buas, ketahui tempat kalian. Lin Fan tidak peduli dengan para prajurit ini. Dengan lambaian tangannya, pedang Will yang menyapu meledak ke seluruh tempat. Satu persatu, pedang kehendak yang terwujud ini menembus kekosongan dan menembus tubuh para prajurit ini. Ding, selamat telah membunuh prajurit ras kuno dengan kultivasi penuh surgawi tertinggi. Ding, poin pengalaman plus. Poin pengalaman yang diberikan oleh para prajurit ini sangat sedikit sehingga mereka praktis dapat diabaikan oleh Lin Fan. Hah, melihat bagaimana pria yang baru saja tiba ini dapat membunuh para prajurit ras kuno ini hanya dengan sapuan tangannya, Li Tianquan benar-benar tercengang. Makhluk yang kuat, ini adalah makhluk yang benar-benar kuat. Kau dari dunia pedang. Ciliark secara alami menganggap orang acak yang telah datang ini berasal dari dunia pedang mengingat penguasaannya yang luar biasa atas pedang kehendak. Bagaimanapun, hanya mereka yang dari dunia pedang yang dapat memiliki pedang kehendak yang begitu dahsyat. Saudaraku, apakah kau baik-baik saja? Sekali lagi, Lin Fan mengabaikan Ciliark sepenuhnya saat dia menatap Li Tianquan dengan tenang. Tatapan Lin Fan ini, ekspresinya ini, wataknya yang tenang ini, semua kualitas ini menyebar ke seluruh tempat dengan segera. Melihat pria di depannya, hati Li Tianquan tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar-debar karena rasa terima kasih. Ia kemudian mengepalkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dari anggota ras pedang. Li Tianquan tidak akan pernah cukup berterima kasih padamu. Lin Fan terkekeh pelan sambil melemparkan pil. Aku bukan dari dunia pedang. Ini, pil yang dapat menyembuhkan lukamu. Melihat pil emas di tangannya, Li Tianquan menjatuhkannya tanpa ragu setelah mengucapkan terima kasih kepada Lin Fan sekali lagi. Ia kemudian memasuki kondisi pemulihan. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kedua wanita itu menatap pria ini dengan sikap yang luar biasa. Wajah mereka yang cantik dan lembut sedikit memerah. Sebagai seseorang dari ras manusia, prinsipku adalah memberikan bantuanku terhadap ketidakadilan apapun yang kuhadapi di dunia yang penuh dengan pertarungan ini. Sambil menyapu jubahnya, Lin Fan mengangkat kepalanya dengan lembut ke arah langit dan menjawab. Melihat gaya Lin Fan yang bergaya ini, kedua wanita dari Sekte Bintang itu tidak dapat menahan jantung mereka yang berdebar-debar saat mereka menundukkan kepala dengan lembut karena malu. Dalam hati mereka berdebar-debar, pria ini sangat keren. Dia sangat menawan. Li Tianquan, yang sedang memulihkan diri saat ini, juga tercengang mendengar kata-kata ini. Dia tidak menyangka pria ini berasal dari ras manusia. Bagaimanapun, ras manusia adalah pemandangan yang sangat langka akhir-akhir ini. Dasar bangsat, akulah Ciliark Agung yang sedang berbicara denganmu di sini. Tidak bisakah kau mendengarku? Aku akan memakanmu sampai habis. Kau percaya padaku?
Ciliark yang melayang di langit itu berteriak terus-menerus. Dia tidak menyangka pria ini akan mengabaikan kata-katanya sepenuhnya. Hal ini membuatnya merasa sangat kesal. Dia adalah Ciliark agung dari ras kuno. Bahkan di dalam ras itu, dia adalah sosok yang terhormat. Tidak disangka bahwa dia diabaikan oleh seekor semut dari ribuan ras di luar sana saat ini. Keterlaluan. Aku tidak pernah merasa perlu berkomunikasi dengan sampah yang akan mati. Lin Fan menoleh. Saat dia melakukannya, angin sepoi-sepoi bertiup dan membuat rambut panjangnya berkibar anggun di udara. Sikap tenang itu semakin menonjol. Sangat keren. Melihat ke belakang Lin Fan, kedua murid perempuan itu hampir bisa merasakan seluruh hati mereka keluar. Lin Fan tersenyum lembut. Tampaknya menjaga ketenangannya masih merupakan cara terbaik untuk menarik perhatian. Bab 495, keanggunan yang memukau ini tak tertandingi di dunia. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kurang ajar, sangat kurang ajar. Siapapun yang berani berbicara denganku seperti itu telah kulahap habis. Tidak kusangka bahkan makhluk ras pedang yang lemah seperti dirimu berani melakukan hal yang sama di hadapanku. Kau pasti benar-benar lelah hidup. Wajah Ciliark ras kuno itu tampak jahat sekarang. Tatapannya yang marah itu seperti dia bertekad untuk melahap Lin Fan. Yang mulia bukan dari ras pedang. Yang mulia adalah manusia. Jangan berpikir bahwa siapapun yang bermain dengan pedang berasal dari ras pedang, dasar bodoh. Lin Fan menatap Ciliark ras kuno di langit dengan tenang tanpa sedikit pun rasa takut. Langit biru tingkat menengah. Meskipun dia tidak dapat menyangkal bahwa ini adalah kondisi kultivasi yang cukup kuat, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Lin Fan. Segalanya mungkin akan menjadi sedikit rumit nanti, tetapi itu juga tergantung pada situasinya. Manusia, hahaha, itulah ras semut yang tetap menjadi pengecut selama 10.000 tahun terakhir. Sungguh lelucon yang nyata. Ciliark ras kuno tertawa meremehkan. Wajahnya kemudian langsung berubah dingin. Kau juga harus mengorbankan nyawamu karena telah membunuh sesama anggota suku ras kunoku. Haha, siapapun bisa mengancam. Tetapi jika kau punya nyali, lebih baik kau datang padaku dengan sekuat tenaga. Jika tidak, kau akan mati dengan penyesalan karena tidak melakukannya. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat ia memberi isyarat kepada Ciliark ras kuno dengan tangannya. Aku tidak membutuhkan kekuatan penuhku untuk menjatuhkanmu. Wajah Ciliark berubah tegas saat sejumlah besar energi melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Memindahkan gunung. Tiba-tiba, tubuh Ciliark ras kuno berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menyerbu Lin Fan. Hati-hati, Li Tianquan memperingatkan dengan hati-hati pada adegan ini. Semut dari ras manusia, Ciliark ini akan mencabik-cabikmu. Ciliark ras kuno berteriak. Dikelilingi oleh kabut cahaya hitam, ia merobek kekosongan. Serangkaian ledakan menggelegar di seluruh langit dan bumi. Oh, kau ingin menyerangku secara langsung. Kau benar-benar minta dipermalukan. Lin Fan tidak bisa menahan tawa melihat cara Ciliark ini menyerang. Dengan teriakan perang, Lin Fan sendiri keluar dari tanah untuk menerima pukulan itu. Haha, kalian dari ras manusia hanya lemah dan tidak berdaya. Bertarung dengan tubuhku yang kuat dari ras kuno. Kau hanya menginginkannya. Ciliark tidak bisa berhenti tertawa seolah-olah ia menghadapi lelucon terbesar di dunia ini. Suku bangsa kuno terlahir dengan tubuh yang kuat. Seiring waktu, tubuh mereka semakin kuat hingga mencapai standar yang tak terbayangkan. Di antara ribuan ras di luar sana, ras Vajra menonjol terutama dalam hal ketangguhan tubuh fisik. Namun, bahkan mereka sendiri tidak dapat menyangkal kehebatan kondisi tubuh fisik ras kuno. Ambil saja salah satu dari 8 makhluk tertinggi sebelumnya, Ancient One, sebagai contoh, bahkan setelah dia terpotong-potong, dia masih hidup. Pada saat yang sama, setiap bagian tubuhnya masih memiliki sedikit kesadarannya. Bahkan Lin Fan saat ini tidak memiliki kekuatan yang tak terduga seperti itu. Seseorang bahkan dapat menggambarkan kekuatan itu sebagai kekuatan ilahi. Namun, Lin Fan tidak peduli dengan kondisi tubuh fisik Ciliark di hadapannya ini. Keabadian abadi, telah lama dikembangkan oleh Lin Fan menjadi keterampilan tubuh fisik yang tak tertandingi ini. Jika seseorang memaksimalkan levelnya, itu akan memberikan kemampuan yang lebih ajaib. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh beberapa suku bangsa kuno paria. Kau hanya mencari kematian. Lin Fan tertawa dingin, mengalirkan lautan darah, Qi. Darah di dalam tubuhnya bergemuruh terus-menerus.
Ki darah yang tak terbatas itu mengelilingi seluruh tubuhnya dengan rapat saat tubuhnya berkilau dengan cahaya merah. Bam! Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Chiliark mengira dia pasti telah mengalahkan manusia ini. Namun yang mengejutkannya, beradu dengan manusia ini seperti beradu dengan gunung. Pria ini seperti kekuatan yang tak tergoyahkan yang baru saja mengamuk. Bam! Di bawah kekuatan besar yang dihasilkan oleh Lin Fan ini, tubuh Chiliark ras kuno berubah dengan cepat. Sebuah penyok terbentuk di dadanya saat dia batuk seteguk darah segar yang bau. Bagaimana mungkin manusia sepertimu memiliki kondisi tubuh fisik yang begitu kuat? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Tubuh Chiliark yang besar itu jatuh ke tanah dengan keras saat ekspresi terkejut menyebar di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa seorang manusia bisa sekuat ini. Bayangkan saja tubuh yang mereka banggakan sebagai suku kuno, tidak dapat menandingi manusia ini. Mengadu tubuh fisikmu dengan yang mulia. Itu seperti seorang amatir yang mencoba melakukan aksinya di depan seorang master. Lin Fan tertawa dingin dengan serangannya. Meskipun keabadian abadi kuat, itu bukan satu-satunya kelebihannya. Dengan tambahan laut darah, dia praktis tak tertandingi. Jika dia dapat berlatih hingga potensi penuhnya, Lin Fan yakin bahwa dia dapat membuat kekacauan di dunia ini hanya dengan kondisi tubuh fisiknya saja. Sekarang, Li Tianquan benar-benar tercengang oleh pemandangan di depannya. Sulit untuk membayangkan bahwa ada seseorang di antara ribuan ras di luar sana yang dapat bersaing dengan seorang anggota suku ras kuno hanya dengan kondisi tubuh fisiknya saja. Itu benar-benar mengerikan. Kembali di dunia bintang, Li Tianquan adalah seorang penguasa yang berkuasa atas 4 wilayah di dunianya. Meskipun sebagian besar keterampilannya terkait dengan menarik kekuatan bintang, ada juga aspek yang dapat meningkatkan kondisi tubuh fisik mereka. Namun, bahkan jumlah penguatan itu hampir tidak dapat menandingi kondisi tubuh fisik bawaan dari anggota suku ras kuno ini sejak awal. Oleh karena itu, fakta bahwa manusia ini dapat melawan kondisi tubuh fisik anggota suku ras kuno bahkan lebih mengejutkan baginya. Keterampilan macam apa yang dia kembangkan? Berdiri di sana, Li Tianquan menatap Lin Fan dengan mata yang benar-benar terpesona. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Meskipun berusaha meningkatkan kondisi tubuh fisik seseorang dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa, semua orang tahu bahwa jalan untuk mencapainya sangatlah sulit dan berat. Li Tianquan pernah bertemu dengan seorang pria yang meninggal dalam perjalanannya untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya. Baik kondisi fisik maupun mentalnya hancur saat ia dilahap hidup-hidup oleh rasa sakit yang ia rasakan. Kakak senior, dia sangat kuat. Ketiga adik laki-lakinya menatap manusia yang telah menyelamatkan mereka. Memikirkan bahwa ia dapat mengalahkan Chiliark ini sendirian adalah prestasi yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka diliputi kegembiraan. Ini berarti bahwa mereka tidak perlu lagi mati di tempat ini. Adapun kedua murid perempuan itu, tatapan mereka telah lama terbius oleh Lin Fan yang mempesona itu. Benturan tubuh fisik itu juga menggerakkan riak-riak di dalam hati mereka. Sepanjang hidup mereka, Lin Fan adalah pria paling jantan yang pernah mereka temui. Sungguh mengesankan, sungguh perkasa, ... Bajingan, kamu bajingan sialan, beraninya kamu mengacungi kau seperti ini. Aku bersumpah bahwa aku pasti akan menyusut nyusutmu. Chiliark ras kuno itu melolong marah. Lekukan di dadanya muncul sekali lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Kamu manusia sialan, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan memberitahumu bahwa siapapun yang mengacungichiliarch ras kuno seperti aku akan mendapatkan akhir yang tidak baik. Tiba-tiba, aura jahat meledak dari tubuh Chiliark. Serangkaian manik-manik melesat keluar dari tubuhnya. Saat rangkaian manik-manik ini keluar, mata Lin Fan mengerutkan kening. Bukan karena untaian manik-manik itu sangat kuat. Akan tetapi, aura yang dipancarkannya cukup aneh. Lin Fan yang selama ini terus-menerus mencari cara untuk membuat senjata sejati, adalah seseorang yang sangat peka terhadap aura semacam itu. Itu harta karun. Bagaimana mungkin seorang Chiliark ras kuno seperti dirimu memiliki harta karun sejati itu? Saat Li Tianquan melihat untaian manik-manik itu, wajahnya langsung pucat pasi. Hati-hati, itu adalah manik-manik yang sangat kuat yang dia gunakan. Li Tianquan memperingatkan Lin Fan dengan waspada. Haha, lumayan, tidak kusangka itu akan mengakui kekuatan harta karun ini. Biar ku beritahu,
Alasan mengapa kalian semua dari ribuan ras di luar sana tidak dapat membuat harta karun sejati adalah karena kehendak surga dari dunia suci kuno selalu mengawasi suku-suku ras kuno. Semua barang sampah yang kalian buat itu tidak ada apa-apanya di mata ras kuno. Ciliar ras kuno melanjutkan tawanya yang gila. Hehehe, rangkaian manik-manik di tanganku ini tercipta dari dendam 999 ras yang berbeda. Dan kau, manusia, kau akan menjadi yang ke-1000. Dengan itu, manik-manik pemakan jiwa ini akan benar-benar berhasil. Hahaha, alis Lin Fan berkerut. Apa maksudnya itu? Mungkinkah harta karun sejati adalah sesuatu seperti itu di tangan ciliar ras kuno ini? Dan alasan mengapa siapapun dari ribuan ras di luar sana tidak dapat membuatnya adalah karena mereka dibatasi oleh kehendak surga di dunia ini. Jika memang begitu, lalu apa yang terjadi dengan kota iblis dan surga terbang milik yang mulia? Lupakan saja, aku akan memikirkannya nanti. Saatnya mengalahkannya terlebih dahulu. Bab 496, Kekerasan Ekstrim. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Manusia, jadilah nutrisi yang seharusnya kau berikan pada manik-manik pemakan jiwaku dengan patuh. Teriak ciliar keras kuno, sambil menepukkan kedua tangannya, ki Roh Kudus yang tebal dan padat meledak keluar dan mengelilingi manik-manik pemakan jiwa itu. Tiba-tiba, aura kebencian yang dalam langsung membubung ke udara. Wajah-wajah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melolong kesakitan dalam aura kebencian ini. Ini adalah dendam gabungan dari semua orang dari ratusan ras. Sebagai ciliar keras kuno, ia bertugas menangkap ribuan makhluk dari ras lain. Menyiksa mereka dengan sangat hebat, tindakan itu akan menyebabkan sejumlah besar dendam yang penuh dendam memancar keluar. Menggunakan teknik unik untuk mengumpulkan mereka, ia kemudian mengolahnya menjadi harta yang mengerikan ini. Tiba-tiba, rangkaian manik-manik itu membesar. Satu persatu, manik-manik hitam pekat itu digantikan oleh serangkaian kepala manusia yang melolong kesakitan bersama-sama. Haha, manusia, kematianmu telah tiba. Melihat langit yang penuh kebencian, ciliar tidak dapat menghentikan tawanya. Li Tianquan hampir pulih sepenuhnya saat dia segera berdiri. Menggunakan kedua tangannya, dia memutar jari-jarinya untuk membentuk banyak simbol dan tanda di udara. Bintang yang hancur. Pada saat itu, Li Tianquan segera mengumpulkan kekuatan bintang-bintang. Sinar bintang ini melesat ke arah manik-manik pemakan jiwa. Telan itu, ciliar berteriak. Segera, 999 kepala itu membuka mulut mereka dan mengirimkan kabut hitam yang meliputi seluruh langit. Berkumpul kembali bersama, 999 kepala itu membentuk tengkorak raksasa mereka sendiri di langit. Di dalam tengkorak itu, api hitam pekat berkobar di atasnya. Membuka mulut raksasanya, ia menelan seluruh bintang. Itu, hahaha, ciliar tertawa terbahak-bahak. Seekor belalang sembah kecil mencoba menghentikan kereta perang. Ketahuilah tempatmu. Ini, melihat pemandangan ini, Li Tianquan batuk seteguk darah segar sekali lagi. Karena dia telah dengan paksa menggunakan kekuatan bintang-bintang bahkan sebelum dia pulih sepenuhnya, beban di tubuhnya juga berat. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Ciliar melolong. Adik-adik junior, kalian semua, lari dulu. Perintah Li Tianquan. Bagaimana denganmu, kakak senior? Aku harus tinggal di sini. Saudara ini telah menyelamatkan hidup kita. Bagaimana aku bisa meninggalkannya begitu saja? Li Tianquan menatap aura kebencian yang menyebar di langit tanpa sedikit pun keraguan. Kali ini, dia benar-benar merasakan keputusasaan yang mendalam tanpa harapan yang tersisa. Satu-satunya hal yang tersisa di hatinya saat ini adalah kemarahan. Mengapa kehendak surga dari dunia suci kuno memilih untuk berpihak pada ras yang brutal dan kejam seperti itu? Ini adalah apa yang disebut harta karun milikmu yang dengan bangga kamu klaim bahwa tidak ada orang lain dari ribuan ras lain yang dapat menciptakannya. Melihat semuanya, mulut Lin Fan melengkung menjadi seringai jijik. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi saat ini, satu hal yang pasti. Jika sesuatu seperti ini dapat dianggap sebagai harta karun, lalu apa yang telah Yang Mulia buat selama ini? Mengapa? Apakah kakimu mulai dingin sekarang? Tanya ciliar. Kaki dingin. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat membuat Lin Fan yang agung menjadi dingin? Sebaiknya kamu membuka mata anjingmu lebar-lebar untuk melihat apa sebenarnya harta karun itu. Kota iblis, keluarlah. Dengan lolongan panjang,
kota iblis Lin Fan bangkit dan melayang dengan lembut di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat harta karun yang muncul dari sisi Lin Fan, wajah Li Tianquan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Untuk mendapatkan harta karun seperti ini, makhluk dari ribuan ras di luar sana harus menjarahnya dengan membunuh suku ras kuno. Jelas mustahil bagi seseorang untuk membuat sesuatu seperti ini sendiri. Kota iblis seukuran telapak tangan ini mulai tumbuh dan membesar sambil memancarkan ki iblis hingga seluruh langit tertutup. Robek itu, raung, di tengah kota iblis, tubuh raksasa iblis kuno besar muncul, menjulang tinggi di atas segalanya. Mengulurkan tangannya yang raksasa, seolah-olah semua hal lain di dunia ini berada di bawah kendali telapak tangan itu. Energi sungai roh bumi mengalir melalui tangan iblis kuno besar itu juga. Bam! Tengkorak raksasa yang tampak jahat itu melolong gila, menutupi seluruh langit dengan kabut hitam. Itu melingkari lengan iblis kuno besar itu, seolah-olah ingin melahapnya. Namun, sesuatu seperti ini praktis hanya semut bagi iblis kuno besar itu. Meskipun itu adalah senjata setengah jadi yang bersifat pseudo-legendaris, kota iblis masih melalui proses kultivasi Lin Fan. Lebih jauh lagi, sekarang setelah kota itu diresapi dengan sungai roh bumi dan sejumlah besar ki iblis dan darah esensi binatang purba, kota itu menjadi sangat tangguh saat ini. Bagaimana kau mendapatkan harta itu, manusia? Ciliar keras kuno berteriak tak percaya terhadap pemandangan ini. Menekan, Lin Fan mendengus dingin. Sungai roh bumi melesat keluar dari kota iblis dan melingkari lengan iblis kuno yang besar itu. Bam! Suara ledakan tumpul terdengar. Setan kuno besar itu langsung menghancurkan tengkorak raksasa itu menjadi debu. Berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, aura kebencian itu tersebar di udara. Mustahil, manik-manik pemakan jiwaku. Mata ciliar keras kuno itu memerah sekarang. Dia tidak percaya bahwa hartanya bisa dihancurkan oleh satu manusia. Mustahil. Kumpulkan. Partikel-partikel aura kebencian yang tersebar ini mencoba berkumpul bersama sekali lagi. Namun, semua ini hanyalah tonik untuk iblis kuno besar itu. Membuka mulut raksasanya, dia menyedot semuanya dengan hembusan hisapan yang sangat besar. Ciliar keras kuno itu melolong kesakitan. Aura kebencian itu dikumpulkan olehnya setelah sekian lama bekerja keras tanpa lelah. Tidak disangka itu akan diserap begitu saja. Dasar manusia terkutuk, beraninya kau menghancurkan hartaku. Akan aku bunuh kamu. Melihat ciliar keras kuno yang menderita ini, Lin Fan diliputi kegembiraan. Sekarang, ciliar ini sudah seperti daging di piringnya, siap untuk dimakan. Namun, masih butuh banyak usaha. Orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Sweeping Sword Wheel, Lin Fan memfokuskan perhatian mentalnya. Sword Wheel yang tak terhitung jumlahnya yang diresapi dengan aura sungai roh bumi menyatu ke dalam tanah. Pada saat yang sama, Flying Heavens juga tersembunyi di bawah tanah. Lin Fan bertanya-tanya seperti apa dampak Flying Heaven. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran pertamanya. Aku akan membunuhmu. Ciliark melolong dengan kejam. Sebuah tinju yang memiliki sejumlah besar energi meledak ke arah Lin Fan. Tinju ini membawa serta amarahnya yang tak berujung. Di bawah tekanan tinju ini, bahkan seluruh langit dan bumi sedikit meredup. Sosok Lin Fan sebagian juga terpaku di tempat, karena dia merasa sangat sulit untuk bergerak. Pada saat ini, Lin Fan akhirnya mengerti. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan tribunus ras kuno dengan kondisi kultivasi surgawi yang terpencil yang telah menandainya. Namun, dia menyadari pada titik ini bahwa itu adalah kesalahannya. Meskipun ciliar keras kuno ini hanyalah makhluk tingkat menengah surgawi biru, jumlah kekuatan yang dia hasilkan sangat luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa ciliar ini terlalu ceroboh di awal, dia mungkin bisa mengalahkan Lin Fan beberapa kali. Tapi sayang sekali, semuanya sudah terlambat. Hanya ada satu pikiran dalam benak ciliar keras kuno saat ini. Dia ingin membunuh manusia ini dengan kejam dan menginjak-injaknya. Satu-satunya cara dia bisa meredakan kebencian dalam hatinya adalah dengan melahap sisa-sisa manusia ini. Pergi ke neraka. Melihat ciliark yang bersemangat ini, Lin Fan terkekeh sejenak. Menggunakan pikirannya, pedang Will yang tersembunyi di bawah tanah itu langsung meledak. SHING. Kamu, ciliark itu langsung tertusuk oleh semua pedang Will seperti landak. Kau manusia hina, kau tak akan pernah membunuhku.
Ciliar keras kuno itu melolong gila dan menghancurkan semua pedang Will di tubuhnya dengan ledakan energi. Darah berbau busuk mengalir keluar dari tubuhnya. Namun, itu hanya membuatnya tampak semakin mengancam. Aura keji dan menyeramkan ini sekarang membuat semua orang dari Sekte Bintang merinding. Hehe, awas sekarang, Lin Fan terkekeh pelan. Hah, melihat ekspresi Lin Fan, Ciliar itu merasakan firasat buruk. Surga terbang. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang muncul. Seolah-olah dapat menembus setiap benda, Flying Heavens yang berputar dengan ganas ini melesat langsung ke anus Ciliar. Seluruh wajah Ciliar keras kuno membeku saat dia berteriak ngeri, apa yang terjadi? Sebelum dia sempat selesai berbicara, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Ciliar keras kuno terlempar ke udara. Bam! Tiba-tiba, dia meledak seluruhnya menjadi darah dan daging, yang berceceran di seluruh langit. Bukankah itu terlalu ekstrim? Lin Fan juga tercengang. Dia tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Tidak disangka bahwa Flying Heavens ini, yang dapat menembus segalanya, akan melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat setelah memasuki anus seseorang. PSHEW. Flying Heavens melesat kembali di depan Lin Fan dan menancapkan dirinya kembali ke tanah. Pada saat ini, Lin Fan menyadari masalah yang sangat besar. Dia benar-benar telah memberi nama yang salah untuk ini. Lightning Anus Drill, Assault to the Heavens bab 497, selalu menawan bagi wanita. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, selamat telah membunuh Ciliar tingkat menengah langit biru. Ding, poin pengalaman plus 20.000. Tak disangka poin pengalaman yang diberikan dari membunuh Ciliar keras kuno ini akan sebanyak ini. Itu sangat berharga. Serap, meskipun tubuh Ciliar keras kuno telah berubah menjadi partikel debu dan tetesan darah, membiarkan tetesan darah esensi murni itu mengambang di seluruh langit akan sangat sia-sia. Setelah kota iblisnya menyerap semuanya, Lin Fan menghela napas lega. Meskipun ini bukan pertempuran yang menggemparkan, itu membuatnya mengerti satu hal. Kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh makhluk ras kuno tingkat tinggi tidak selemah yang dibayangkannya. Dia tidak boleh lengah mulai sekarang. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Lin Fan menatap Li Tianquan yang berwajah pucat, cukup bingung. Dari mana datangnya sekelompok orang ini? Dan melihat pakaian mereka, mereka tampaknya datang dari tempat yang sama. Kami baik-baik saja. Terima kasih atas bantuanmu yang benar, saudaraku. Kalau tidak, kita semua akan jatuh ke tangan makhluk-makhluk busuk ini. Li Tianquan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lin Fan. Keterkejutan akan kenyataan yang baru saja terwujud mulai menimpanya. Jika pria ini tidak datang, mereka pasti akan mati di sini. Pada saat yang sama, dia benar-benar tercengang oleh metode pria di hadapannya ini. Tidak disangka bahwa Ciliar keras kuno yang tangguh itu akan mati dengan kematian yang mengerikan, bahkan tanpa mayat yang tersisa. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Wajar saja bagi orang-orang sepertiku untuk memberikan bantuan dimanapun ketidakadilan terjadi. Itulah satu-satunya hal yang dapat memberi kita harapan untuk terus melawan ras kuno. Tempat ini tidak lagi aman. Ayo cepat pergi dulu. Sekarang Ciliar keras kuno telah dibunuh oleh Lin Fan, peringkatnya dalam daftar buronan pasti telah naik sedikit sekali lagi. Pada saat yang sama, markas ras kuno pasti sudah menerima berita itu juga. Lin Fan tidak berani menjamin bahwa dia akan cocok dengan suku ras kuno manapun yang bisa memburunya di sini. Baiklah, Li Tianquan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa mereka juga tidak boleh berlama-lama di sini. Kakak senior, kami akan membantumu. Kedua murid perempuan itu maju untuk membantu kakak senior mereka. Namun, saat salah satu murid perempuan itu melewati Lin Fan, dia memalingkan kepalanya dan melotot malu-malu. Lin Fan terkekeh dalam benaknya. Sepertinya kemanapun yang mulia pergi, dia masih penuh dengan pesona bagi para wanita. Gua pegunungan yang terpencil. Lin Fan dan yang lainnya mencari tempat yang aman dan rahasia sebelum bersembunyi di sini untuk sementara. Seluruh tanah yang sunyi itu luas dan kosong di luar. Jika ras kuno melakukan perburuan, mereka pasti akan mudah ditangkap. Mereka mungkin juga bersembunyi untuk sementara waktu. Itu akan menjadi pilihan yang lebih aman. Saudara Li, dari penampilan pakaianmu, apakah kalian dari sekte? Lin Fan benar-benar tidak tahu apakah ada sekte di dunia suci kuno.
Sekarang dunia suci kuno dikendalikan oleh ras kuno, siapa yang berani membuka sekte mereka sendiri dengan flamboyan? Siapa yang tahu kapan ras kuno akan mengetuk pintu mereka dan memusnahkan mereka saat mereka membuka sekte? Saudara Lin, kami adalah murid sekte bintang. Ini adalah saudara-saudari juniorku di sini. Li Tianquan menjawab. Pada saat yang sama, dia masih heran bahwa pria dari ras manusia di hadapannya adalah seseorang yang baru saja naik pangkat. Ini benar-benar luar biasa. Tidak disangka bahwa seseorang bisa sekuat ini untuk mengalahkan bahkan seorang ciliar keras kuno setelah dia baru saja naik. Dia berpikir kembali pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih selama puluhan tahun di dunia bintang sebelum naik ke padang rumput yang lebih hijau dari mimpinya. Namun, dia tidak menyangka dunia Sein kuno dari mimpinya akan sangat berbeda. Dalam kurun waktu itu, Li Tianquan benar-benar sedih dan putus asa. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah bertemu dengan dermawannya, dia pasti sudah lama meninggal di suatu tempat. Sekte Bintang, Saudara Li, apakah maksudmu ada cara untuk membuat sekte di Siang Bolong di bawah pengawasan ketat ras kuno? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hais, Li Tianquan mendesah tak berdaya. Itu wajar saja tidak mungkin, Saudara Lin. Sekte bintang tersembunyi di suatu tempat dalam kegelapan dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari. Kalau tidak, kita pasti akan ditindas oleh ras kuno juga. Sebenarnya, ada banyak sekte di dunia Sein kuno. Namun, kebanyakan dari kita bersembunyi hampir sepanjang waktu. Kebanyakan pendiri sekte ini adalah orang-orang yang pernah naik pangkat. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat tempat agar generasi mendatang mereka bisa memiliki tempat untuk berkultivasi dan berlatih. Li Tianquan menjelaskan lebih lanjut. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Dia benar-benar tidak tahu apapun tentang semua hal ini. Sepertinya orang-orang yang menjadi lebih kuat setelah naik pangkat ke dunia Sein kuno adalah orang-orang yang menciptakan tempat-tempat seperti itu untuk menjaga sesama anggota ras mereka yang baru naik pangkat. Membuka tempat-tempat ini kemudian akan memungkinkan mereka untuk membimbing yang lain dan membantu mereka bertahan hidup di dunia Sein kuno. Pada saat yang sama, Lin Fan menanyakan tentang masalah pembuatan senjata di dunia Sein kuno, dan menemukan sesuatu yang mengejutkan dalam prosesnya. Dia tidak menyangka bahwa tidak satu pun dari ribuan ras di luar sana dapat membuat harta karun seperti yang dimiliki ciliar keras kuno. Satu-satunya hal yang dapat mereka buat adalah beberapa senjata dasar dengan sifat-sifat dasar. Seolah-olah ada dua negara yang sedang berperang. Namun, seseorang hanya dapat membuat senjata dingin sementara hak mereka untuk membuat senjata api sepenuhnya dicabut. Tetapi mengapa Lin Fan sendiri dapat membuat harta karun tersebut? Mungkinkah itu karena sistemnya? Lin Fan sama sekali tidak mengerti. Namun, tampaknya masih ada yang tidak dapat dilakukan oleh sistem. Sepertinya ini adalah fungsi yang sepenuhnya milik sistem. Tuan Lin, karena Anda tidak memiliki sekte sendiri, bagaimana kalau Anda bergabung dengan sekte bintang kami? Salah satu gadis di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan. Lin Fan sedikit mengernyit. Ini adalah posisi sulit yang sedang dihadapinya. Akhirnya, dia terbatuk pelan dan tersenyum, seolah-olah dia telah berhasil menemukan jalan keluar. Terima kasih atas tawaranmu. Namun, aku sudah lama terbiasa sendirian. Selain itu, aku manusia. Kalian semua dari ras bintang. Jika aku bergabung dengan sekte kalian, itu mungkin akan menimbulkan gosip dan ketidaksenangan dari yang lain. Lin Fan menolaknya. Dia mengerti keadaan mereka saat ini. Alasan mengapa sekte bintang harus disembunyikan adalah agar mereka bisa lolos dari mata ras kuno. Selain itu, jika mereka bukan dari rasmu, kalian harus berhati-hati terhadap mereka. Bahkan jika Lin Fan mengikuti mereka kembali ke sekte bintang dengan kulit tebal, dia mungkin akan ditolak oleh mereka. Mengapa mereka membiarkan orang tak dikenal ini bergabung dengan sekte mereka? Saudara Li, Anda jelas dikhianati untuk ekspedisi Anda ini. Apakah Anda tahu siapa itu? Lin Fan bertanya. Saya sudah punya target, tetapi saya tidak yakin. Begitu saya kembali, saya pasti akan melaporkan kejadian ini. Bagaimanapun, ini adalah ancaman yang harus kita singkirkan. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi malapetaka bagi sekte kita di masa depan. Mata Li Tianquan berkilat dengan niat membunuh. Seolah-olah dia terbakar dengan kebencian terhadap pengkhianat ini di tengah-tengah mereka. Saudara Li, saya pikir kita seharusnya sudah aman sekarang.
Sudah waktunya untuk pergi. Mari kita berpisah dari sini. Lin Fan berdiri. Baiklah, jika kita bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saudara Lin, saya punya peta di sini. Ada beberapa kamp pengungsi ad hoc yang didirikan oleh ribuan sekte di luar sana. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat pergi ke sana. Li Tianquan menyerahkan peta kepada Lin Fan. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan menyimpan peta itu. Dunia suci kuno adalah tempat yang sangat besar. Dia tidak mungkin memahami seluruh dunia ini begitu saja. Menyelamatkan orang-orang ini dari Sekte Bintang hanyalah kejadian yang tidak disengaja. Bahkan jika Sekte Bintang bersedia menerima Lin Fan sebagai murid, dia tidak akan melakukannya mengingat karakternya. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster dari Sekte Saint Devil yang agung. Dialah yang akan membuka Sekte Saint Devil di dunia suci kuno ini suatu hari nanti. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia menjadi murid sekte lain? Selamat tinggal, Lin Fan mengepalkan tinjunya. Seketika, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Kehebatan mistis Sungai Roh Bumi ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Kakak senior, Tuan Lin ini sepertinya bukan orang jahat. Bukankah lebih bagus jika kita bisa menariknya ke sekte kita? Murid perempuan itu bertanya. Li Tianquan menatap adik perempuannya dan menggelengkan kepalanya. Adik perempuan, kamu harus selalu ingat untuk tidak pernah lengah di depan orang lain. Bahkan jika dia adalah penyelamatmu, kamu tidak akan pernah tahu apakah ada rencana tersembunyi di balik tindakan penyelamatan nyawa itu. Selain itu, orang itu sangat kuat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa ditangani oleh sekte bintang kita. Oh, gadis itu menjawab dengan ekspresi kecewa. Jelas tidak bisa melupakan wajah Lin Fan. Bagaimanapun, sulit untuk menemukan seseorang yang bisa membuat orang merasa cocok akhir-akhir ini. Li Tianquan menatap kelompok adik laki-laki dan perempuan ini dan tidak bisa menahan rasa jengkel. Mereka masih terlalu naif. Bagaimanapun, mereka belum melalui banyak hal dalam hidup. Bab 498, ada orang jahat yang tampan juga. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Senjata manusia, senjata roh, senjata dao, harta karun yang tak ternilai. Lin Fan mengingat 4 tingkatan senjata yang diceritakan Li Tianquan kepadanya. Ini memang menarik. Faktanya, keempat tingkatan itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat tertinggi, tingkat atas, tingkat menengah, tingkat bawah. Senjata manusia sebenarnya biasa saja. Meskipun memiliki berbagai macam efek, senjata itu mudah dibuat dan dengan demikian dapat dianggap sebagai beban mati. Mengenai senjata roh, senjata itu mungkin seperti kota iblis dan sejenisnya. Kota iblis, khususnya, memiliki iblis kuno besar yang telah memerintah zaman kuno sebagai intinya. Mengenai manik-manik pemakan jiwa, itu juga dapat dianggap sebagai senjata roh. Namun, itu seharusnya memiliki tingkatan yang cukup rendah. Mungkin tingkatan yang lebih rendah atau semacamnya. Sejak kota iblis menyerap sungai roh bumi, itu dapat dianggap sebagai senjata roh tingkat tertinggi. Jika Lin Fan mengumpulkan kelima elemen ke dalamnya, itu mungkin akan berubah menjadi senjata dao tingkat tertinggi. Dan jika dia bahkan dapat mengumpulkan roh yin dan yang untuk meresap ke dalamnya yang menyebabkan garis keturunan iblis kuno besar itu aktif, kota iblis dapat dengan sangat baik berubah menjadi harta karun yang luar biasa. Meskipun tidak ada inti roh di batu bata legendaris 95, efeknya jelas-jelas menantang surga. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai harta karun yang luar biasa. Bahkan, itu mungkin melampaui tingkat harta karun yang luar biasa jika seseorang menganggapnya seperti itu. Tidak peduli siapa yang dipukul oleh batu bata legendaris 95 di kepala, itu akan melewati semua pertahanan dan membuat pihak lain langsung koma. Buff seperti itu yang sama sekali mengabaikan semua kondisi kultivasi adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh harta karun yang luar biasa. Adapun sesuatu seperti Flying Heavens, Lin Fan bahkan tidak tahu bagaimana mengkategorikannya lagi. Setiap item yang diproduksi oleh sistem hanya menjadi lebih ekstrim seiring berjalannya waktu. Daripada menyerang langsung ke wajah, Flying Heavens adalah senjata serangan diam-diam. Bagaimana dia bisa membandingkan ini dengan hal lain? Sepertinya apapun yang dibuat oleh Youth Truly tidak akan pernah bisa dilihat dengan cara berpikir yang normal. Bagaimanapun, semua ini kacau balau. Tapi sejujurnya, itu sangat menyedihkan bagi ribuan ras di luar sana.
Memikirkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa menciptakan harta karun sejati milik mereka sendiri. Jika mereka menginginkan sesuatu yang bagus, mereka harus merebutnya dari ras kuno. Setelah merampas sesuatu, mereka masih harus mengolahnya untuk dilebur dan dipadukan dengan banyak item lain sebelum mereka dapat perlahan-lahan membuatnya menjadi tingkatan atau tingkatan yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, itu pun tidak menjamin mereka dapat memperoleh harta karun yang sesuai dengan gaya bertarung dan kegunaan mereka sendiri. PSHEW. Lin Fan terus maju. Sekarang, tanah tandus itu tidak lagi berharga baginya. Bagaimanapun, binatang buas di sini memiliki tingkat kultivasi yang terlalu rendah baginya untuk diganggu dengan poin pengalaman mereka. Pikirannya sebenarnya terus-menerus tertuju pada pangkalan ras kuno itu. Jika dia dapat menghancurkan semua yang ada di sana, poin pengalamannya mungkin akan meroket ke tingkatan yang mengerikan. Kota Keputusasaan, Marquis of Despair. Meskipun bos itu adalah anak laki-laki kecil yang imut, siapapun yang menjadi musuhku harus dibunuh. Jika aku dapat membunuhnya, tingkat kultivasiku pasti dapat naik ke tingkat berikutnya. Namun, Lin Fan hanyalah seorang makhluk surgawi tingkat rendah saat ini. Dia jauh dari memiliki kekuatan untuk berhadapan langsung dengan Marquis of Despair. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah perlahan-lahan meningkatkan level kekuatannya ke keadaan tertentu sebelum dia akhirnya bisa mengalahkan Marquis of Despair. Mengingat aura yang dia rasakan hari itu dari Marquis of Despair, orang itu mungkin berada di keadaan kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Tepat saat Lin Fan tenggelam dalam pikirannya, jaring raksasa dengan cahaya mengerikan tiba-tiba muncul, menghalangi Lin Fan dari jalannya. Apa-apaan ini? Lin Fan terkejut. Dia sedang bersantai terbang ke sana kemari. Karena itu, dia secara alami terkejut oleh benda yang baru saja muncul ini. Gulung, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, jaring raksasa yang menutupi langit ini tiba-tiba menyusut, menutupi seluruh tubuh Lin Fan dan membungkusnya. BZZZ, BZZZ. Ular listrik berenang di sekitar gulungan jaring. Pada saat yang sama, seekor naga listrik melingkar di langit sebelum melingkari Lin Fan. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa semua yang ada di pikiranku tiba-tiba muncul di hadapanku sepanjang waktu? Aku baru saja memikirkan harta karun dan benda ini tiba-tiba muncul. Beri aku ruang untuk bernapas, kawan. Siapa di sana? Siapa bajingan yang mencoba menyerang Yang Mulia? Kalau bukan karena Yang Mulia memiliki kondisi tubuh fisik yang sangat kuat, Yang Mulia pasti sudah tersengat listrik hingga tak sadarkan diri oleh benda listrik bodoh ini. Lin Fan meronta. Namun, naga listrik itu sangat kuat dan tebal. Naga itu melingkari Lin Fan dengan erat, tidak memberinya ruang untuk bergerak sama sekali. Berhentilah meronta. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari atasnya. Sepasang jubah putih muncul saat seorang pria yang tampak ramah muncul melayang di langit di atas, menatap Lin Fan yang sedang meronta. Siapa kau? Melihat orang di hadapannya ini, Lin Fan mengerutkan kening. Sungguh aura yang kuat. Ketika Lin Fan melihat dua tanduk di kepala pria ini, dia terkejut, kau dari ras naga. Yuh Truli telah berkeliaran selama beberapa bulan sekarang, tetapi Lin Fan tidak ingat pernah menyinggung siapapun dari ras naga. Kenapa orang ini mengikatnya di sini tanpa alasan sama sekali? Dan dari penampilannya, sepertinya dia bertekad untuk memakan Lin Fan. Jelas, dia terlihat sangat kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, Lin Fan mungkin bukan tandingannya sama sekali. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya lebih jauh dan melihat kondisi kultivasi pihak lain, jantungnya berdebar kencang. Ya ampun, dia benar-benar bertemu dengan hantu sialan kali ini. Tingkat atas surgawi yang sunyi. Keadaan kultivasi ini sudah pasti cukup untuk menyiksanya berulang-ulang dengan kejam. Dan dari apa sebenarnya benda ini terbuat? Bagaimana bisa begitu kokoh? Tidak disangka Lin Fan bahkan tidak bisa melepaskan diri darinya bahkan dengan keadaan tubuh fisiknya. Lin Fan mulai merasa gugup sekarang. Mengikuti motonya, pergi dari yang kuat, dia pasti tidak bisa terus bersikap tangguh sekarang. Oh, makhluk ras naga yang tampan dan ramah. Aku dari ras manusia. Dengan begitu, kita bisa dianggap sebagai kawan. Mengapa kau mengikatku? Tanya Lin Fan. Kau memang manusia yang cukup menarik. Apakah kau tidak mengenalku? Long Xuan tersenyum lembut. Senyum ini secerah musim semi yang sedang mekar. Gadis manapun yang melihat senyum ini mungkin akan merasa sulit untuk menahan diri. Oh, aku mengenalmu. Tentu saja, aku mengenalmu.
Bukankah kau pria yang paling tampan dari semuanya di ras naga? Lin Fan di sini sudah lama mendengar namamu. Bagaimana mungkin Lin Fan tahu siapa orang yang telah menculiknya? Namun, untuk menurunkan kewaspadaan orang ini, dia harus menurutinya. Siapa tahu, pria ini mungkin seseorang yang suka menjilati pantatnya. Setelah Lin Fan selesai menjilati pantatnya dengan pujian, dia kemudian akan mengirim Flying Heavens untuk menembus anusnya, memberinya hukuman yang setimpal. Haha, aku, Long Xuan, adalah orang berdosa yang tidak akan sanggup dibunuh oleh semua orang dari ribuan ras di luar sana dengan tangan mereka sendiri. Tidak kusangka manusia seperti dirimu malah memujiku. Itu langka, ya, lupakan saja. Aku heran mengapa Little Guang ingin bertemu denganmu. Dilihat dari penampilannya, kau tidak hanya terlihat sangat biasa, kau juga terlihat seperti orang yang sangat licik dengan lidah yang fasih. Long Xuan mengamati Lin Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tidak bisa mengatakan sesuatu yang luar biasa tentangnya. Lin Fan hampir menangis sekarang. Apakah orang ini memuji atau memarahinya sejak awal? Sejak Lin Fan tiba di dunia Sein kuno, satu-satunya hal yang telah dilakukannya adalah mengalahkan beberapa binatang purba. Dia belum pernah melawan karakter yang menentang surga. Siapa sebenarnya orang ini yang ingin bertemu dengannya? Kakak, siapa sebenarnya kau? Siapa yang ingin bertemu denganku? Aku baru saja tiba di dunia Sein kuno belum lama ini, dan aku belum menyinggung siapapun. Lin Fan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Orang-orang seperti inilah yang paling ditakuti Lin Fan. Semakin mereka tertawa, semakin tidak bisa ditebak kapan emosi mereka akan berubah. Siapa yang tahu apakah mereka akan memutuskan untuk membunuh seseorang sesuka hati. Ikuti saja aku, itu saja. Long Xuan menatap manusia di hadapannya ini. Sambil menyapu jubahnya, naga listrik itu mengikutinya dari dekat. Seolah-olah dia tidak akan memberi Lin Fan kesempatan apapun. Tunggu sebentar, kenapa Lin Fan ingin pergi bersama orang ini? Jika dia dibawa ke tempat yang berbahaya, bukankah dia pasti akan mati di sana? Apa? Tanya Long Xuan. Namun, dia bingung ketika melihat ekspresi manusia ini. Pria ini mencoba menyenangkannya beberapa saat sebelumnya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi serius? Sepanjang hidupku aku telah menjadi orang yang terhormat. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati sebagai pahlawan. Aku tahu bahwa aku pasti hanya akan menghadapi kematian jika aku pergi bersamamu. Namun, aku juga punya harga diri. Jika aku kalah darimu dalam hal kekuatan, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Biarkan aku pergi dan bertarung denganku dengan benar. Bahkan jika aku kalah, aku akan kalah dengan keyakinan dalam hatiku. Lin Fan berkata dengan tegas saat semangat juang yang luar biasa meledak darinya. Long Xuan menatap Lin Fan, sedikit penasaran. Dia kemudian memiringkan kepalanya ke langit dan berteriak, haha. Menarik, kamu memang menarik. Selama bertahun-tahun hidupku, aku benar-benar tidak pernah bertemu orang semenarik dirimu. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku hanya akan membuatmu menyerah pada harapanmu itu. Tiba-tiba, naga listrik yang melilit Lin Fan mengendur sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan masuk kembali ke tubuh Long Xuan. Mendarat di tanah, Lin Fan menatap ke depan tanpa sedikit pun rasa takut. Dia menatap tajam ke arah Long Xuan, kau ikut turun juga. Kita akan bertarung di tanah. Hais, kenapa harus merepotkan sekali? Tapi tentu saja, apapun bisa membuatmu menyerah pada kegagalan ini. Long Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang. Mengingat kekuatannya, dia tidak perlu waspada terhadap Lin Fan sama sekali. Melawan makhluk surgawi yang kuat dan terpencil di hadapannya ini, Lin Fan benar-benar mengakui kekalahan. Namun, dia masih akan mencobanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan orang ini. Meskipun orang ini tidak tampak seperti orang jahat, Lin Fan mengerti bahwa penampilan tidak bisa mendefinisikan seseorang. Tidak semua orang jahat terlahir dengan penampilan yang bisa langsung menyebut mereka sebagai orang jahat. Dan dalam kasus ini, orang ini benar-benar tampan. Bab 499, Kilatan Cahaya, Percikan Darah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan mengaduk sungai roh buminya tanpa suara sambil diam-diam menyatukan Flying Heavens ke dalam tanah. Saat Flying Heavens memasuki tanah, ia menyatu dengan mudah, seperti ikan yang baru saja menemukan air. Sebenarnya, jika Lin Fan menyatukan sungai roh bumi dengan Flying Heavens,
ia akan berubah menjadi senjata yang lebih mengerikan. Namun, dalam perspektif jangka panjang, hal terpenting adalah mengubah kota iblis menjadi harta karun sejati. Lagi pula, dengan menggunakan iblis kuno besar sebagai inti, ada potensi yang lebih besar untuk dilepaskan dari kota iblis secara keseluruhan. Pikiran untuk mencoba melarikan diri belum terlintas di benak Lin Fan untuk saat ini. Ia ingin mencoba peruntungannya terlebih dahulu. Jika ia beruntung dan berhasil melakukan serangan telak dengan Flying Heavens, ia pasti akan mendapatkan banyak uang dengan mengalahkan makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil ini. Dan jika itu tidak berhasil, ia selalu bisa berpikir untuk melarikan diri saat itu. Namun saat ini, ada sesuatu yang membingungkannya. Siapa sebenarnya orang Long Xuan ini? Dia tidak ingat pernah menyinggung makhluk yang begitu kuat. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Long Xuan menatap Lin Fan dengan mata tenang. Dia sama sekali tidak takut pada Lin Fan. Baginya, seseorang yang bahkan tidak bisa bergulat dengan naga listriknya tidak mungkin memiliki tingkat kultivasi yang terlalu tinggi. Baiklah, tetapi bisakah kau bertahan dulu? Kau mengikatku terlalu erat tadi. Aku harus meregangkan urat dan otot yang sakit ini sebentar dulu. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan mengayunkan lengannya, seolah-olah dia benar-benar sedang meregangkan tubuhnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika Flying Heavens tidak berhasil, dia bertanya-tanya seberapa cepat tunnelingnya bisa membawanya pergi. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan berhadapan dengan lawan surgawi yang terpencil. Karena itu, dia tidak punya rencana untuk dirujuk sama sekali. Satu-satunya hal yang dia tahu pasti adalah jika dia bertarung langsung, kemungkinan dia akan mati pasti 10 dari 10. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kekuatan mereka terlalu besar, seperti langit dan bumi. Sedangkan untuk Long Xuan, dia tetap tersenyum sepanjang waktu. Tidak ada rasa marah atau emosi negatif yang keluar darinya sama sekali. Bahkan, matanya tenang seperti air yang tenang. Seolah-olah dia diasingkan dari urusan seluruh dunia ini. Berdasarkan pengamatan ini, Lin Fan dapat merasakan bahwa Long Xuan bukanlah seseorang dengan hati yang jahat. Namun, seseorang yang menculiknya tanpa alasan sama sekali pastilah musuhnya. Terhadap situasi membingungkan yang dialaminya ini, Lin Fan masih memiliki hati yang waspada. Tidak peduli apakah mereka baik atau jahat, siapapun yang ingin menyakitinya pastilah orang jahat. Bahkan jika Flying Heavens memberinya pukulan fatal nanti, dia hanya bisa menyalahkan nasibnya sendiri dan bukan Your Truly. Kau tidak perlu mencoba menunda waktu. Bagaimana jika aku memastikan dan menjamin keselamatanmu? Apakah kau bersedia melakukan perjalanan bersamaku? Melihat tindakan aneh manusia di hadapannya ini, Long Xuan sangat bingung. Saat ini, Lin Fan sedang menyelesaikan edisi terbaru, Radio Calisthenics. Kata-kata Long Xuan seperti omong kosong bagi Lin Fan. Itu mirip dengan pria dan wanita yang berbaring di ranjang yang sama, ketika yang pertama berbalik untuk memberitahu wanita itu, jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Setiap penguntit internet yang berpengalaman pasti akan mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang akan mempercayai kata-kata itu. Sudah larut malam, Little Guang mungkin akan segera kehilangan kesabarannya. Jika kau tidak akan menyerang, maka aku akan melakukannya. Long Xuan menatap warna langit dan berkomentar dengan santai. Baiklah, baiklah. Tunggu sebentar, Lin Fan tidak ingin berpikir terlalu jauh lagi. Sekarang setelah dia di sini, dia seperti tikus yang terpojok. Bahkan jika dia tidak ingin melawan, dia harus melakukannya. Ya Tuhan, lihat di sana, ada monster. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah menjadi ekspresi sangat heran saat dia melihat ke kejauhan sambil terus melirik Long Xuan. Selama orang ini terganggu bahkan untuk sesaat, itu akan menjadi waktu indik anus. Seperti yang diharapkan Lin Fan, Long Xuan benar-benar terpikat oleh aksi Lin Fan yang memenangkan penghargaan dan menoleh ke kejauhan. Surga terbang, penghancuran anus. Tiba-tiba, surga terbang, yang tersembunyi di bawah tanah, mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan meledak keluar dari tanah dalam satu kilatan cahaya. Sebuah topan dahsyat melingkari surga terbang saat melesat ke arah pantat Long Xuan. Dalam waktu yang sangat cepat, wajah tenang Long Xuan berubah sesaat. Namun, dia bereaksi balik dengan segera. Kilatan cahaya putih muncul di sekitar Long Xuan segera seperti gelembung pelindung. Lin Fan jelas merasakan Flying Heavens-nya menembus sedikit ke dalam. Namun, sebelum bisa masuk sepenuhnya,
itu diblokir di luar oleh kekuatan misterius ini, tidak dapat sedikit pun mendekat. Sialan, dia sangat dekat untuk mencetak gol ini. Bigra yang tak terkalahkan, Lin Fan menamparkan penyimpanannya tanpa panik atau takut, mengirimkan bigra yang tak terhitung jumlahnya menari di langit. Kau ingin membawaku pergi bersamamu. Bermimpilah, meledaklah, Lin Fan berteriak. Segera, semua bigra meledak menjadi kabut putih dan menutupi Long Xuan dalam awan tebal dan padat ini. Namun, seperti Flying Heavens, kabut putih itu terhalang oleh penghalang pelindung dan sama sekali tidak dapat menembusnya. Long Xuan, bocah, tunggu saja, suatu hari, aku pasti akan kembali untuk menghancurkan anusmu. Lin Fan tidak berniat untuk terus bertarung dengan Long Xuan. Jika makhluk surgawi yang sunyi itu dapat dikalahkannya dengan mudah, maka dunia suci kuno ini pasti akan terlalu mudah. Faktanya, Lin Fan tahu bahwa dunia suci kuno telah menempatkan ribuan ras di luar sana melalui mode neraka untuk bisa melewatinya. Sungai Roh Bumi, terowongan, menyatu dengan sungai roh buminya, Lin Fan membuat terowongan ke dalam tanah dan mulai melarikan diri. Jika dia melintasi kekosongan di hadapan makhluk surgawi yang sunyi itu sama saja dengan seorang amatir yang mencoba melakukan aksi di depan seorang ahli. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Satu-satunya kesempatannya untuk hidup adalah membuat terowongan melalui tanah. Pop, Flying Heavens, yang telah menembus anus Long Xuan sedikit, terlontar otomatis, saat darah segar menyembur ke seluruh langit. Flying Heavens kemudian memasuki tanah dan mengikuti dengan ketat di belakang Lin Fan. Wajah Long Xuan telah sedikit berubah sekarang. Sialan, tidak kusangka dia bisa serendah itu. Manusia, aku, Long Xuan, telah mencoba memperlakukanmu dengan baik dengan sopan dan anggun sambil mengundangmu untuk melakukan perjalanan bersamaku. Tidak kusangka kau akan melakukan aksi seperti itu sebelum aku. Kalau begitu, maka aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membawamu kembali bersamaku. Kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan saat itu. Long Xuan memang sedikit marah sekarang. Bukan karena manusia ini telah melakukan beberapa aksi sebelum dia. Itu karena trik itu sangat tercela. Tidak kusangka manusia ini akan mencoba menusuk lubang pantatnya. Terlebih lagi, perasaan itu menyengat sampai sekarang. Sialan, jiwanya hampir keluar darinya. Jika bukan karena manusia ini hadir, dia bahkan merasa ingin mengerang sekarang. Wajah Long Xuan berubah dingin sekali lagi saat dia melotot ke tanah. Aku harus mengakui kamu punya beberapa kemampuan. Namun, kamu pasti bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dariku dengan menggali tanah. Long Xuan melangkah di langit. Membuat bentuk cakar dengan tangannya, dia mencabik kekosongan di depannya. Gelombang energi besar meledak, menyebabkan kekosongan itu runtuh dan terdistorsi. Mencakar tanah, dia langsung merobek seluruh hamparan tanah yang berjarak ratusan mil. Lin Fan, yang menggali tanah dengan cepat, ketakutan saat melihat tanah terkoyak tepat di belakangnya dan terlempar ke langit. Astaga, dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Tidak kusangka dia bisa mencabik seluruh tanah dengan satu cakar. Itu pasti membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Lin Fan dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak kusangka tanah dalam radius 100 mil di sekitarnya akan terkoyak hanya dengan satu genggaman. Di atas kehampaan, Long Xuan seperti raksasa yang meledak dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan seluruh kawah terbentuk di tanah. Ketemu kamu, astaga, jantung Lin Fan berdebar kencang. Dari kehampaan, kilatan cahaya tiba-tiba melesat ke tanah tepat di depannya, membelahnya seluruhnya. Tanah langsung terbagi menjadi dua, dengan parit yang sangat dalam sehingga orang bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Keluar, mata Long Xuan berbinar, menamparkan telapak tangannya ke tanah, energi seperti gelombang langsung berdenyut keluar, menyebabkan seluruh tanah di sekitarnya runtuh, mendekati Lin Fan bab 500, biarkan efek obatnya meresap sedikit. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Orang ini terlalu menakutkan. Tidak, aku pasti tidak boleh tertangkap olehnya. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Lin Fan menggertakkan giginya, mengabaikan bahaya jurang tak berdasar di depannya, dia menyatu dengan sungai roh bumi dan langsung masuk ke dunia di luar sana. Petik 2. Mau lari, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Long Xuan mendengus marah. Kesabarannya telah dipangkas oleh Lin Fan. Rasa sakit yang membakar dari anusnya membuatnya merasa sangat malu.
Meskipun belum sampai pada titik di mana dia ingin membunuh Lin Fan sekarang, dia tetap ingin memberi pelajaran pada manusia ini. Cakar Long Xuan mencengkeram sekali lagi. Namun, kali ini cakarnya tidak mencengkeram tanah. Itu diarahkan tepat ke arah tempat Lin Fan melompat. Seolah-olah mereka sedang meraih cakrawala itu sendiri, kelima jari Long Xuan terentang tepat di depan Lin Fan, membentuk penghalang cahaya bersama mereka juga. Ini menghalangi jalan Lin Fan ke depan sepenuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan tak terbatas yang beriak dengan energi mengejar dengan erat di belakangnya, memaksa Lin Fan keluar. Ayo, persetan denganku. Lin Fan terlempar keluar oleh kekuatan besar ini. Tidak dapat menenangkan dirinya sendiri, dia terlempar kembali sejauh puluhan mil. Bagaimana kamu bisa menggertak seseorang dengan kondisi kultivasi sepertiku sebagai makhluk surgawi yang terpencil? Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Lin Fan langsung memarahi Long Xuan yang tidak tahu malu. Tindakan menggertak yang lemah ini adalah sesuatu yang Lin Fan nikmati sendiri. Namun, sekarang setelah keadaan berbalik padanya, bagaimana dia bisa mentolerir sesuatu seperti ini? Tetapi mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang ini, apalagi yang bisa dia lakukan selain memarahi. Nak, kau benar-benar karakter yang licik. Melawan seseorang yang hina sepertimu, apa yang perlu kau malukan? Long Xuan menatap Lin Fan dan mengibaskan jubahnya. Dengan itu, naga listrik sepanjang 1000 kaki muncul, melolong dengan kejam. Ini lagi, melihat naga listrik sepanjang 1000 kaki ini, Lin Fan terdiam. Memasuki mode siluman, ia langsung berlari ke kejauhan. Namun, naga sepanjang 1000 kaki ini menutupi seluruh langit dengan tubuhnya. Mengambang di langit, ia tampak lebih tangguh. Melilitkan tubuhnya bersama-sama, ia membentuk pusaran yang kuat, menyedot Lin Fan langsung kembali ke tengah. Apa yang terjadi ini? Lin Fan bahkan tidak bisa menahan diri saat ia tersedot kembali dan melingkari naga itu sekali lagi. Ia mencoba mengeluarkan setiap energi terakhir di tubuhnya. Namun, seolah-olah seseorang telah melemparkan batu raksasa ke laut, tidak dapat menyebabkan munculnya gelombang sama sekali. Laut darah, menyusut. Sekarang laut darah sudah di level 9, Lin Fan bisa mengubah ukuran tulang dan tubuhnya. Namun, setiap inci yang menyusutkan Lin Fan hanya menyebabkan naga listrik itu melingkarinya lebih erat. Sama sekali tidak ada ruang untuk perlawanan. Nak, menyerahlah. Ini adalah cambuk naga pengikat. Itu adalah senjata dao tingkat menengah dan dapat berubah wujud. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, tidak mungkin kau bisa lolos dari ini. Simpan saja kekuatanmu. Long Xuan tertawa pelan. Ia gembira melihat bagaimana manusia kecil yang licik ini telah ditundukkan olehnya. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin yang mulia jatuh ke tangan seseorang yang acak dan tidak masuk akal sepertimu? Cepat lepaskan aku. Satu-satunya orang yang mencoba menangkapku di dunia suci kuno adalah ras kuno. Apakah kau seseorang dari ras naga yang juga berpihak pada mereka? Tubuh Lin Fan berkilauan dengan cahaya giok kristal yang terang saat ini saat ia mengerahkan setiap kekuatan yang ia bisa dengan keabadian abadi. Namun, semua itu tidak mengubah apapun. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan ini, wajah Long Xuan sedikit berubah. Namun, dia segera kembali tenang. Benar, aku seseorang dari ras naga yang berpihak pada ras kuno. Dasar bajingan, pengecut, pengkhianat. Jika kamu punya nyali, biarkan aku yang benar-benar pergi lagi. Akan aku pastikan aku melawanmu hingga ke seluruh dunia ini. Lin Fan berteriak dengan marah. Kenyataannya, Lin Fan merasa sedikit gugup setelah menerima jawaban Long Xuan. Jika dia dikirim ke ras kuno, satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kematian. Tidak apa-apa, kamu bisa terus memarahi. Aku sudah lama terbiasa dengan itu. Namun, kamu bisa santai. Aku, Long Xuan, meyakinkanmu bahwa kamu pasti tidak akan menerima bahaya dalam hidupmu. Long Xuan menjawab, tidak ada salahnya untukku. Apakah itu berarti kau ingin yang mulia menjadi pengkhianat seperti dirimu dan menjadi anjing ras kuno? Biar ku katakan padamu, yang mulia tidak takut mati. Lin Fan marah. Lihatlah penampilanmu yang seperti anjing. Sepertinya kau juga anjing sejati di dalam hatimu. Yang mulia memandang rendah dirimu. Aku membencimu. Bahkan, aku tidak ingin melihat wajahmu yang menghina. Tiba-tiba, dada Long Xuan naik turun saat wajahnya sedikit memerah. Haha, ada apa? Merasa malu? Bukan, itu benar. Yang mulia mengatakan yang sebenarnya. Jika kau benar-benar merasa malu,
lebih baik kau melepaskan Yang Mulia sekarang juga. Setidaknya Yang Mulia bisa memberimu sedikit lebih banyak rasa hormat. Melihat bagaimana kondisi Long Xuan tampak sedikit tidak beres, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dirinya sendiri dalam hatinya. Sepertinya kungfunya dalam memarahi orang lain telah meningkat pesat sekarang, tak disangka dia bisa membuat ki darah makhluk surgawi yang terkutuk bergemuruh hanya dengan hinaan belaka. Sungguh jenius dia, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Long Xuan berubah. Dia bisa merasakan energi yang tak terlukiskan mengalir deras melalui tubuhnya. Bahkan, itu menyebabkan darahnya bergemuruh deras. Tubuh Long Xuan terkumpul dengan sejumlah besar energi Roh Kudus. Membentuk naga dengannya, dia ingin menelan energi yang tak terlukiskan ini dengan paksa dan menghancurkannya dari dalam. Namun, saat naga Roh Kudus ini bersentuhan dengan energi yang tak terlukiskan itu, ia mulai terkoyak, berubah kembali menjadi untaian energi Roh Kudus. Nak, apa yang telah kau lakukan padaku? Mata Long Xuan terbuka lebar dan dipenuhi amarah. Melihat tatapan Long Xuan, Lin Fan juga terkejut. Dia menyadari bahwa mata Long Xuan memerah sekarang, seolah-olah dia akan melahapnya seluruhnya. Apa, kau sudah mengikat Yang Mulia di sini? Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah ibumu. Lin Fan berteriak balik. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Dari kelihatannya, Long Xuan tampaknya mengalami gejala bigra. Itu benar, orang ini terkena Flying Heavens. Dan ketika dia membuat Flying Heavens, Lin Fan juga menambahkan bigra. Sebagai material, meskipun Flying Heavens mungkin tidak menembus sepenuhnya, efek bigra pasti telah memasukinya melalui pintu masuk yang kecil itu. Hahaha, pembalasan ini karena kau berubah menjadi anjing ras kuno. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Flying Heavens begitu kuat. Ini memang layak untuk senjata yang dibuat oleh Yang Mulia. Kamu, Long Xuan melotot ke arah Lin Fan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menghukum manusia itu. Bagaimanapun, aura itu telah mulai meletus keluar dari dalam tubuhnya. Dia bisa saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri kapan saja sekarang. Nafas dunia naga, Long Xuan tiba-tiba melolong saat seluruh tubuhnya bersinar terang. Jari-jarinya yang awalnya ramping dan putih mulai berubah, karena sisik-sisik melapisi seluruh tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga juga. Kekosongan mulai beriak ketika pusaran tiba-tiba muncul. Pusaran itu tampaknya terhubung ke suatu tempat ketika gelombang Dragon Ki meledak dari dalam. Seolah-olah Dragon Ki ini memiliki pikirannya sendiri, ia berubah menjadi serangkaian naga seputih salju yang berenang ke tubuh Long Xuan. Sial, orang ini mencoba menekan efek bigra. Lin Fan terkejut oleh pemandangan ini. Dia benar-benar belum pernah melihat seseorang berhasil menekan bigra sampai sekarang. Tapi ternyata, bigra tidak bisa lagi memotongnya lebih lama lagi. Benar-benar mustahil untuk membuat makhluk kuat seperti Long Xuan kehilangan akal sehatnya sepenuhnya karena itu. Lin Fan melihat serangkaian kabut merah mengepul keluar dari kepala Long Xuan, inilah efek pengobatan bigra. Tidak, dia pasti tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Kalau tidak, saat orang ini selesai mengeluarkan semua bigra dari tubuhnya, Lin Fan benar-benar akan mengalaminya. Namun, cambuk naga pengikat ini terlalu kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri darinya apapun yang terjadi. Iblis langit tanpa wajah, kapak abadi. Sekarang Lin Fan tidak bisa bergerak sedikit pun, dia hanya bisa mengandalkan iblis langit tanpa wajah untuk membelah benda ini dengan kapak abadinya. Meskipun kapak abadi adalah senjata legendaris yang rusak, yang juga dikenal sebagai harta karun utama di sini, kapak itu masih memiliki kekuatan yang menghancurkan. Seharusnya cukup untuk memutuskan cambuk naga pengikat ini. Namun, sesuatu yang mengejutkan segera terjadi. Saat iblis langit tanpa wajah muncul, cambuk naga pengikat bersinar terang. Seketika, iblis langit tanpa wajah melingkar bersama Lin Fan. Pergi ke HIDUPANKU.